Pengamen muda miskin diludahi pria kaya dari mobil. Namun pria kaya tersebut semakin syok setelah melihat wajah pengamen tersebut ternyata anaknya yang terpisah sejak kecil. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut asap knalpot dan gemuruh mesin menjadi orkestra tetap ibu kota. Di bawah langit kelam yang mulai dihiasi bintang-bintang palsu lampu neon, aku, Huda, memainkan intro lagu di gitar tua yang sudah kehilangan separuh suaranya. Perempatan Sudirman Tamrin adalah panggungku setiap malam sejak 3 tahun lalu. Setelah kos-kosan sempit di bilangan Cipinang tak lagi sanggup kutanggung. Jari-jariku yang berkapalan menari di senar yang nyaris putus. Suaraku, serak oleh debu dan dingin malam, melantunkan lirih lagu Biet GAD tentang burung camar dan seorang anak yang merindukan ayahnya. Lagu itu selalu terasa personal, menusuk suatu sudut sunyi di dadaku yang tak pernah ku mengerti mengapa. Malam itu, angin musim kemarau membawa lebih banyak polusi dan sedikit harapan. Recehan di dalam kalengket bekas di kakiku masih sangat sedikit, cukup untuk beli nasi bungkus, tapi tak cukup untuk obat batuk yang semakin menjadi. Aku memandang sekeliling, dari mobil-mobil yang berhenti sejenak di lampu merah. Ada yang acuh, ada yang sibuk dengan ponselnya, beberapa mungkin merasa terganggu. Lalu, mataku tertumbuk pada spanduk raksasa di seberang jalan. Wajah seorang pria parubaya dengan senyum penuh wibawa, di bawah tulisan, Sunar Group, membangun negeri dengan inovasi dan kepedulian. CEO-nya, kata orang, seorang bernama Pak Sunar. Hidup di dunia yang begitu jauh, di atas awan. Lampu merah. Barisan kendaraan berhenti. Aku melangkah, menyisiri mobil-mobil, menyanyikan bait demi bait dengan harapan. Sebuah MPV kaca gelap tak memberiku apapun. Sebuah taksi online, sopirnya menggeleng dengan muka kesal. Kemudian, yang paling akhir di barisan, sebuah Mercedes-Benz hitam legam, S-Class terbaru, berhenti. Kacanya seperti cermin gelap, memantulkan bayanganku yang dekil dan lesu. Biasanya, mobil semacam ini takkan membuka kaca. Tapi malam itu, entah mengapa, kaca jendela belakang sebelah kirinya turun perlahan, dengan desis halus mesin yang mahal. Yang muncul adalah seorang pria. Usianya sekitar 50-an, rambutnya disisap rapat dengan grey hair yang terlihat sengaja di styling. Ia mengenakan kemeja sutra warna biru dongker, tanpa dasi, dengan satu kancing teratas terbuka. Wajahnya tegas, garis-garis keras di sekitar mulut dan alisnya bercerita tentang banyaknya keputusan berat yang pernah diambil. Matanya, yang paling pertama kutangkap, adalah mata yang dingin, lelah, dan penuh dengan semacam kejijikan tersembunyi terhadap dunia di luar tempurung mobil mewahnya. Dia memandangku, bukan melihat, tapi memindai. Dari rambutku yang kusut, wajahku yang kotor oleh debu jalanan, baju kaos oblongku yang bolong di siku, hingga celana jeans usangku yang basah di ujung karena genangan air. Pandangannya seperti menyentuh kulitku dengan silet. Rasa ngeri dan harap bercampur jadi satu di dadaku. Mungkin, dari semua orang, dia yang akan memberi. Orang sekaya itu, mungkin punya belas kasihan. Aku melanjutkan nyanyian, berusaha memberikan yang terbaik, menambahkan sedikit getar emosi di suaraku. Aku menyanyikan tentang kerinduan yang tak tahu alamat, tentang rumah yang tak pernah jelas wujudnya. Tapi sebelum bait lagu selesai, pria itu mengangkat tangan kanannya. Di antara jari-jarinya yang terawat rapi, tergenggam selembar uang kertas. Bukan recehan. Itu uang Rp50.000. Jantungku berdebar kencang. Rezeki nomplok. Namun, ekspresinya tidak berubah. Kedinginannya malah semakin menjadi. Dengan gerakan lambat dan penuh penghinaan, dia melipat uang itu menjadi segitiga kecil. Lalu, dengan tatapan tetap padaku, dia mengumpulkan sedikit ludah di mulutnya, dan meludah tepat di tengah lipatan uang itu. Ambil, dan pergi dari sini. Suaranya datar, tapi mengandung berat perintah. Dia melemparkan uang basah itu. Bukan ke kalengku, tapi tepat ke arah wajahku. Lah, uang yang lembab dan hangat oleh ludahnya menempel di pipiku sebelah kanan. Aku terkesiap, seluruh tubuhku membeku. Lagu terhenti di tengah jalan. Rasa hangat yang menjijikan itu merambat dari kulit wajahku langsung ke dalam relung jiwaku,
membakar setiap serat harga diri yang masih tersisa. Dasar pengemis, mengotori kota. Hardiknya, kali ini lebih keras, dengan alis yang berkerut. Cuma bisa merengek minta belas kasihan. Kaca jendela naik dengan cepat, menyapu bayangan wajahnya yang terakhir kali kulihat, masih dengan ekspresi jijik yang sama. Mobil itu kemudian melesat pergi begitu lampu hijau menyala, menghilang dalam geliat kemacetan malam, meninggalkan aku dalam keheningan yang tiba-tiba sangat bising di telingaku. Aku berdiri, terpaku. Suara klakson dari mobil di belakangku memekakan telinga, menyadarkanku. Perlahan, tanganku yang gemetar mengangkat, menyentuh pipiku. Ada cairan yang lengket, dan uang kertas itu jatuh ke tanah. Tanpa pikir panjang, karena naluri untuk bertahan hidup lebih kuat daripada harga diri yang sudah remuk, aku membungkuk. Aku memungut uang 50.000 yang basah itu. Aku melipatnya lagi, menyembunyikan bagian yang basah, dan memasukkannya ke dalam saku celanaku yang tipis. Dengan langkah gontai, aku kembali ke tepi trotoar, mengambil kaleng recehanku dan gitar bututku. Tatapan orang-orang di sekitarku terasa berbeda sekarang. Ada yang iba, ada yang sinis, seolah berkata, "Lihatlah itu, demi uang bisa diperlakukan seperti apa saja." Aku membalikan badan, meninggalkan perempatan itu lebih awal dari biasanya. Di perjalanan pulang ke gubuk rianku di belakang rel kereta, air mata akhirnya menetes. Bukan karena uang ludah itu, tapi karena kata-katanya. Pengemis, mengotori kota. Dan yang paling menyakitkan, karena dalam lubuk hati paling dalam, aku sendiri sering bertanya pada diriku, apakah aku memang cuma sampah masyarakat? Seonggok manusia tak berguna yang hanya bisa merengek minta belas kasihan. Seperti yang dia bilang, bayangan wajah dingin pria itu, Pak Sunar, CEO sukses, Taipan kaya raya, terbakar di retina mataku. Dia adalah representasi sempurna dari segala yang tak akan pernah kucapai, dari dunia yang dengan tegas menolak orang sepertiku. Sebuah dunia yang, dengan satu ludahan, mengingatkanku akan tempatku yang sesungguhnya, di bawah telapak kakinya. Aku tak tahu bahwa ludah yang merendahkan itu adalah benih pertama dari sebuah pertemuan yang akan membongkar semua peta kehidupan kami berdua. Dan pria di balik kaca itu sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja meludahi masa lalunya sendiri yang paling ia cari-cari selama 18 tahun. Gubukku di belakang rel kereta di kawasan Manggarai bukanlah tempat untuk manusia, lebih cocok disebut liang persembunyian hewan terluka. Dindingnya dari papan reot dan seng bekas, beratapkan terpal bolong yang ditambal dengan kantong plastik. Di malam seperti ini, angin berdesis masuk lewat celah-celah, membawa serta bunyi lenguhan kereta barang yang lewat dan kadang-kadang teriakan mabuk dari tetangga liar. Aku duduk di atas dipan kayu lapuk yang berderak, menyalakan lilin kecil karena listrik, borongan, dari pemilik warung sudah diputus siang tadi. Bau tetesan lilin yang meleleh bercampur dengan bau tanah lembab dan kain basah. Di tanganku masih tergenggam uang 50.000 yang lembab. Ludahnya sudah kering, meninggalkan bekas kekuningan dan keriput di permukaan uang. Aku memandanginya lama, seperti memandangi luka. Dengan gerakan pelan, hampir ritualistis, aku merobek uang itu tepat di bagian bekas ludah, memisahkan bagian yang terkontaminasi. Bagian yang masih bersih, ku simpan. Bagian yang robek, kubawa keluar gubuk dan kubakar habis di atas kaleng bekas. Aku menyaksikan api kecil melahap kertas itu, mengubah penghinaan menjadi abu. Asap tipisnya mengepul, menghilang di kegelapan. Tapi rasa perihnya tidak ikut lenyap. Ia bersarang di dalam. Kembali ke dalam, tubuhku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena adrenalin yang baru surut. Kejadian di perempatan tadi berulang-ulang di kepalaku. Wajah dingin pria itu, suaranya yang penuh cibiran, dan sensasi lembab di pipiku. Aku mengusap-usap pipi kananku dengan kasar, berusaha menghapus sensasi itu, meski sudah kucuci dengan air ledeng yang keruh tadi. Untuk menenangkan diri, tanganku meraih kalung sederhana di leherku. Seutas tali kulit usang yang hampir putus, dan di ujungnya, tergantung sebuah liontin kayu kecil. Bentuknya seekor gajah, diukir secara kasar, dengan cat merah tua yang hampir seluruhnya luntur. Inilah harta satu-satunya yang selalu melekat pada tubuhku sejak aku punya ingatan. Aku memegangnya erat. Ujung-ujung ukiran kayunya menekan telapak tanganku.
Seperti biasa, sentuhan ini memicu sesuatu di memori yang paling kabur. Aku memejamkan mata. Seberkas cahaya hangat. Suara wanita tertawa lembut. Ada tangan yang halus membelai rambutku. Rizky, lihat, boneka gajah merah kesayanganmu. Jangan sampai hilang, ya. Suara itu begitu sayu, begitu dekat, tapi wajahnya selalu kabur, seperti tersaput kabut tebal. Kemudian, suasana berubah kacau. Teriakan, tangisan. Aku dijinjing dengan kasar, napasku sesak. Bau keringat asing yang menyengat. Boneka gajah kain besar yang biasa kupeluk terlepas dari genggamanku, jatuh ke lumpur. Aku berteriak, tapi tangan kecilku tak mampu meraihnya. Hanya liontin kayu kecil di leherku yang tersisa. Aku terbatas batuk, membuka mata. Mimpi itu, atau kilas balik itu, selalu berakhir sama, dengan rasa hanyut, ketakutan yang murni, dan kekosongan yang amat sangat. Selama bertahun-tahun, aku mengira itu hanya imajinasi anak jalanan yang kesepian. Tapi detailnya selalu persis. Boneka gajah merah. Nama, Rizky. Dan perasaan diculik. Siapa aku sebenarnya? Aku hanya tahu namaku Huda, diberikan oleh Mang Ucup, tukang sapu jalanan tua yang pertama kali memberiku tempat bernaung saat aku tersesat di terminal pada usia sekitar 4 atau 5 tahun. Dia sudah meninggal lama, membawa serta semua petunjuk yang mungkin dia tahu. Sebelumnya, gelap, kosong. Seperti seseorang menghapus papan tulis masa kecilku. Liontin gajah merah ini satu-satunya jembatan. Kadang aku berpikir, mungkin aku anak orang kaya yang diculik. Tapi realita pahit selama 18 tahun sebagai anak jalanan, diinjak-injak, diludahi, diperas preman, kelaparan, telah membunuh semua fantasi semacam itu. Anak orang kaya yang hilang akan dicari. Aku, tak seorang pun yang mencari. Aku adalah Huda. Sampah masyarakat yang bertahan dengan nyanyian sumbang dan belas kasihan orang lain, persis seperti kata pria di mobil Mercedes tadi. Kebencian membara lagi di dadaku. Kebencian pada pria itu, Pak Sunar. Dia adalah simbol dari segala ketidakadilan. Dia yang memiliki segalanya, dengan mudahnya menghina mereka yang tidak memiliki apa-apa. Dia duduk di kursi empuk, mengotori kota dengan polusi pabriknya dan kesombongannya, tapi berhak menyebutku pengotor kota? Kemunafikan yang sempurna. Tapi di balik kebencian, ada juga rasa iri yang menusuk. Iri pada kepastiannya. Dia tahu siapa dirinya, dari mana datangnya, dan kemana tujuannya. Aku seperti daun kering di sungai, terbawa arus tanpa tahu asal-muasal. Kemanapun aku pergi, selalu ada rasa asing. Di antara anak-anak jalanan sekalipun, aku adalah yang paling pendiam, paling sering melamun tentang sesuatu yang tak bisa kugambarkan. Aku berbaring di dipan, masih menggenggam liontin gajah. Lilin sudah hampir habis. Bayangan di dinding gubuk menari-nari liar. Di luar, bunyi kereta malam lintas dengan deru yang mengguncang gubukku, seolah mengingatkanku bahwa dunia terus berjalan, dengan atau tanpa diriku. Mungkin dia benar, bisikku pada kegelapan. Mungkin aku memang cuma pengemis. Tapi di saat yang sama, genggamanku pada liontin kayu itu semakin kencang. Ada sesuatu yang memberontak. Sesuatu kecil yang bersikeras bahwa ada cerita lain. Bahwa ada alasan mengapa mimpi tentang boneka gajah merah dan nama Rizky tak pernah hilang. Bahwa ludahan seorang pria kaya bukanlah takdir akhirku. Malam itu, sebelum tidur dalam dingin yang menusuk tulang, aku membuat janji kecil pada diri sendiri. Aku akan menyimpan uang receh lebih banyak. Bukan untuk makan enak, tapi untuk satu hal, menyelidiki. Menyelidiki liontin ini. Menyelidiki kenangan-kenangan itu. Aku harus tahu, siapa sebenarnya Huda, atau mungkin, siapa Rizky, sebelum dunia, dan orang-orang seperti Pak Sunar, berhak menentukan itu untukku. Tanpa kusadari, dua garis hidup yang tampak paralel dan bertolak belakang, Huda si pengamen miskin dan Sunar si taipan kaya, telah mulai bergerak spiral mendekati titik tabrakan. Dan kunci dari tabrakan itu ada di ukiran kayu kecil berbentuk gajah merah yang sedang kugenggam erat-erat, seolah takut ia pun akan hilang seperti boneka kain dalam mimpiku. Dinginnya AC sentral di penthouse lantai 45 apartemen The Majestic
tidak bisa meredakan panas yang berkecamuk di dada Pak Sunar. Ia berdiri di balik kaca dinding setinggi langit-langit, menatap hutan beton Jakarta yang berkelip-kelip di bawahnya. Pemandangan yang biasa ia nikmati sebagai lambang pencapaiannya, kini terasa hampa. Citra wajah seorang pengamen muda tadi sore terus mengusik pikirannya, seperti noda yang tak bisa dihilangkan dari kaca jernih. Pengemis, gumamnya, mengulangi kata yang tadi ia lontarkan. Tapi rasanya pahit di lidah. Ia memutar tubuhnya, menghadap ke ruangan mewah yang didominasi warna kayu dan marmer. Di dinding utama, tergantung lukisan besar seorang wanita dengan senyum lembut dan mata yang bijak. Andini, istrinya. Mata itu, mata yang selalu memancarkan kebaikan, yang sekarang tampak menatapnya dengan sedikit pertanyaan, bahkan kekecewaan. "Maafkan aku, Dini," desisnya pada lukisan itu, suaranya parau. "Aku kehilangan kendali lagi." Insiden tadi bukan yang pertama. Selama bertahun-tahun, kemarahan dan kekerasan hatinya telah menjadi tameng. Tameng dari rasa sakit yang tak pernah benar-benar sembuh. Tatapan pengamen malang itu, tatapan yang kosong kemudian berubah jadi luka dan pemberontakan yang tertahan, itu mengingatkannya pada suatu tatapan lain, dari mata yang jauh lebih muda, lebih polos, penuh ketakutan. Esi, putra satu-satunya, hilang 18 tahun silam. Kenangan itu datang menerjang seperti film yang diputar paksa. Pasar tradisional yang ramai, hari Minggu yang cerah. Andini sedang memilih buah, sementara Rizky kecil, usia 4 tahun, sedang asyik dengan boneka gajah kain merah barunya, dijinjing oleh pengasuhnya. Sunar sendiri sedang menerima telepon bisnis yang sibuk, beberapa langkah di belakang. Hanya sebentar. Hanya selang waktu ia mengalihkan pandangan untuk membenahi dompetnya yang terjatuh. Dan saat ia menengok lagi, Rizky dan pengasuhnya lenyap. Kekacauan, teriakan, pencarian panik berjam-jam yang berujung pada laporan polisi. Pengasuh itu ditemukan 2 hari kemudian di sebuah gudang, terikat dan disekap, dengan kepala bocor. Ia tak ingat apa-apa kecuali diserang dari belakang. Rizky raib tanpa jejak. Andini hancur. Wanita kuat yang selalu menjadi penyeimbang emosional Sunar itu perlahan-lahan memudar. Ia menghabiskan hari-harinya menatap foto Rizky, memeluk boneka-bonekanya, dan perlahan-lahan, cahaya di matanya padam. Ia meninggal 5 tahun setelah kehilangan Rizky. Dokter menyebutkan kanker, tapi Sunar tahu, istrinya mati karena patah hati. Karena rasa bersalah yang tak tertahankan. Dan Sunar? Ia mengubur diri dalam lautan kerja, mengubah rasa sakit menjadi ambisi yang gila-gilaan. Sunar Group melesat menjadi raksasa, tapi setiap ruang di perusahaannya terasa hampa. Setiap pencapaian terasa pahit karena tak ada Rizky yang mewarisinya. Ia mendekati sebuah meja konsol kayu jati tua. Di atasnya, di bingkai perak sederhana, adalah foto terakhir mereka bertiga. Rizky kecil tersenyum lebar, memeluk boneka gajah merah. Mata Rizky, mata itu. Sunar mengambil foto itu. Jarinya yang gemetar menyentuh kaca di atas wajah anaknya. Lalu, ia memejamkan mata, mencoba mengingat wajah pengamen tadi. Rambut kusut, wajah kotor, mata lesu. Tapi, bentuk matanya, alisnya, dan terutama, cara bagian ujung mata itu sedikit menurun, persis seperti Andini. Juga, saat ia terhina, ada suatu kilatan keras di balik kepasrahan di matanya, suatu ketegaran yang mirip dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin, Sunar menggumam keras, meletakkan foto. Mustahil. Rizky, anakku pasti sudah. Ia tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Selama 18 tahun, ia telah membayangkan skenario terburuk. Anaknya dijual, dipaksa bekerja, terlantar, atau bahkan sudah tak bernyawa. Berbagai detektif swasta telah ia bayar, dari yang kredibel sampai paranormal. Hasilnya nol. Rizky seperti menguap dari dunia. Tapi, apa jadinya jika Rizky masih hidup? Hidup sebagai pengamen jalanan? Terbuang, terlunta-lunta, diinjak-injak dunia? Dan hari ini, diinjak-injak oleh ayahnya sendiri? Rasa mual tiba-tiba menyerang. Sunar berpegangan pada meja. Jika benar itu Rizky, maka ia telah meludahi, menghina, dan merendahkan anak kandungnya sendiri.
Anak yang ia cari-cari selama 18 tahun dengan penuh penyesalan. Anak yang kehilangannya telah membunuh istrinya. Anak yang merupakan alasan dibalik setiap tetes keringat dan ambisinya. Tapi itu tak masuk akal. Ia berusaha menenangkan diri. Jakarta penuh dengan anak muda malang dengan mata mirip. Itu hanya kebetulan. Hanya efek rasa bersalahku yang bermain. Untuk mengalihkan pikiran, ia membuka laptopnya, memeriksa laporan keuangan kuartal terakhir Sunar Group. Angka-angka itu melonjak, seperti biasa. Tapi malam ini, angka-angka itu hanya terlihat seperti simbol-simbol kosong. Ia melihat foto di spanduk promosi acara amal besok, wajahnya sendiri yang tersenyum percaya diri, dengan tagline, kepedulian untuk masa depan negeri. Kepedulian, ia menggerutu, menutup laptop dengan keras. Ia baru saja menunjukkan sebaliknya pada seorang anak yang mungkin sangat membutuhkan kepedulian itu. Pikirannya kembali ke pengamen itu. Apakah ia punya tempat tinggal? Apakah ia bisa makan malam ini dengan uang ludah yang ia berikan? Rasa bersalah yang lebih dalam mulai menggerogoti. Bukan lagi sebagai seorang CEO yang kasar, tapi sebagai seorang manusia, dan mungkin, hanya mungkin, sebagai seorang ayah. Sunar mengambil ponselnya, hampir saja menelepon kepala keamanannya untuk mencoba mencari pemuda itu. Tapi ia berhenti. Untuk apa? Memberinya uang lagi? Itu hanya akan menjadi bentuk penghinaan lain. Atau, mengakuinya? Itu lebih konyol lagi. Dunia akan menertawakannya. Dan Devano, keponakannya yang sudah ia anggap anak, pasti akan merasa terancam. Ia menghela napas panjang, menenggak isi gelas whisky di mejanya sampai habis. Cairan panas itu tak bisa membakar kegelisahannya. Ia memandang lagi foto Rizky kecil. "Di manakah kamu, nak?" bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. "Apakah kamu masih hidup? Apakah kamu membenciku karena telah kehilanganmu? Atau, apakah kamu bahkan tidak ingat siapa ayahmu?" Ia tak tahu bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu sedang tidur di sebuah gubuk reot di belakang rel kereta, memegang erat liontin kayu berbentuk gajah merah, sebuah replika mini dari boneka kesayangan bocah dalam foto itu. Dan bahwa ludahnya tadi sore, telah menjadi benih takdir yang akan memaksa dua dunia yang terpisah itu bertabrakan dengan kerasnya, mempertanyakan semua yang selama ini ia yakini tentang diri, keluarga, dan makna dari semua kekayaan yang telah ia kumpulkan dengan darah, keringat, dan air mata, baik miliknya maupun orang lain. Hari berikutnya, langit Jakarta berwarna abu-abu kelabu, seolah mencerminkan suasana hati Huda. Bekas luka mental dari insiden semalam masih terasa segar, seperti memar yang baru terbentuk. Tapi, lapar adalah majikan yang lebih kejam dari harga diri. Setelah memastikan kalung gajah merah masih tergantung di lehernya, tersembunyi di balik kaos oblong, Huda memutuskan untuk menjauh dari perempatan Sudirman. Ada rasa jijik pada tempat itu, pada memori itu. Dari seorang kenalan, ia mendengar ada acara amal besar di Plaza Indonesia. Biasanya, acara seperti itu berarti makanan gratis, goodie bag berisi snack dan minuman, dan kadang uang receh dari orang-orang kaya yang sedang berbaik hati. Target yang lebih mudah daripada mengamen di tengah kemacetan. Plaza Indonesia memang dunia lain. Lantai marmer mengilap, lampu kristal berkilauan, dan udara beraroma parfum mahal serta kopi espresso. Huda merasa seperti serangga yang tersesat ke dalam museum. Pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang masih memancarkan kesedihan menarik tatapan sinis dari para satpam dan tamu yang berlalu lalang. Acara amal bertajuk Sunar Group Peduli, pendidikan untuk anak marginal, sedang berlangsung di atrium utama. Panggung megah dengan backdrop besar bergambar logo Sunar Group dan foto Pak Sunar yang tersenyum ramah. Huda meringis melihatnya. Wajah itu, tepat di hadapannya, di layar raksasa, tersenyum seolah tak pernah meludahi seorang pengamen. Huda menyelinap di kerumunan pinggir, berusaha tak menarik perhatian. Ia melihat para sosialita dan pengusaha saling bersalaman, tertawa ringan. Dunia mereka terasa begitu ringan, sementara dunia Huda terasa berat oleh lapar dan kehinaan. Fokusnya adalah pada meja di sisi ruangan, di mana para relawan mulai membagikan goodie bag kepada tamu yang meninggalkan acara. Acara berjalan. Beberapa pidato. Penyerahan simbolis cek sumbangan yang angkanya membuat Huda pusing. Lalu, Pak Sunar naik ke panggung. Suaranya,
yang semalam datar dan penuh cibiran, kini terdengar hangat, persuasif, penuh wibawa. Ia bicara tentang tanggung jawab sosial, tentang memberi harapan, tentang masa depan. Setiap anak Indonesia, dimanapun mereka berada, berhak atas masa depan yang cerah, ucap Sunar, menatap kamera. Huda mendengarkan, dan ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Kemunafikan kata-kata itu terasa menyayat. Pria yang bicara tentang harapan anak-anak, adalah orang yang sama yang kemarin merampas harapan seorang anak, atau setidaknya, seorang pemuda, dengan selembar uang dan ludah. Huda memalingkan muka. Ia tak tahan. Saat Sunar turun dari panggung dan acara tampaknya akan segera berakhir, Huda bergerak mendekati meja goodie bag. Sudah ada antrean kecil. Jantungnya berdebar. Ia sangat lapar. Tiba-tiba, ada dorongan dari belakang. Mungkin orang yang terburu-buru, mungkin sengaja. Huda yang sedang tidak seimbang karena lemas, terpeleset di lantai marmer yang licin. Tubuhnya jatuh dengan tidak anggun, persis di depan tangga panggung yang baru saja ditinggalkan Sunar. Tas plastik berisi roti dan susu yang sudah sempat ia raih terpental, isinya berserakan di lantai yang bersih. UPS. Maaf, maaf, seseorang berkata, tapi tak berhenti. Kegaduhan kecil terjadi. Beberapa orang menjauh, mengernyitkan dahi. Para security yang waspada segera mendekat, wajah mereka berkerut melihat penyusup yang dekil itu. Ini pemulung kok bisa masuk sini? Bisik seseorang. Diusir saja, mengganggu acara. Rasa malu yang membara menghanguskan pipi Huda. Ia berusaha bangkit, mengumpulkan kembali roti yang berserakan itu dengan tangan gemetar. Inilah dirinya di mata mereka, sampah yang mengotori kesempurnaan acara mereka. Dan kemudian, dia datang. Pak Sunar, yang sedang ditemani beberapa orang penting dan sedang akan meninggalkan atrium, menoleh ke sumber keributan. Wajahnya, yang baru saja dipenuhi senyum diplomatis, berubah menjadi masam, menjadi kesal. Ada kilat kemarahan yang sama seperti semalam di matanya. Ada apa ini? Suaranya menggelegar, memotong desas-desus. Ia melangkah mendekati, mengesampingkan ajudannya. Tatapannya tertuju pada Huda yang sedang terduduk, berusaha melindungi roti-roti yang sudah kotor. Lagi-lagi kau? Gumam Sunar, cukup pelan untuk didengar Huda, tetapi penuh dengan beban emosi yang tak tertahankan. Pengemis kemarin, sudah kuberi, masih juga mengikuti? Sekarang sampai berani mengganggu acara amalku. Huda menunduk, tak sanggup menatap. Rasa hina itu kembali, 10 kali lipat lebih kuat. Di depan semua orang, di depan kamera yang mungkin masih merekam. Ia ingin menghilang. Sunar menghampiri, seolah ingin mengambil tindakan tegas untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Mungkin untuk menendang roti yang berserakan, atau memerintahkan security mengusir Huda dengan kasar. Ia membungkuk sedikit, wajahnya hanya berjarak sehasta dari Huda. Keluarkan dia dari sini, perintah Sunar pada security. Saat itulah, mungkin didorong oleh naluri bertahan hidup atau sisa-sisa harga diri, Huda menengadahkan kepalanya. Ia ingin memohon, atau mungkin memprotes. Matanya, yang penuh dengan air mata kemarahan dan kepedihan yang tertahan, bertemu langsung dengan mata Sunar. Dan sesuatu terjadi. Sinar lampu sorot dari panggung yang masih menyala, jatuh tepat di wajah Huda yang terangkat. Menyinari setiap detail, lengkungan alisnya yang rapi meski dalam keadaan kotor, bentuk matanya yang besar dengan ujung yang sedikit menurun, hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang bergetar. Sunar yang sedang marah, tiba-tiba membeku. Seluruh tubuhnya seakan disambar petir di tengah keramaian. Napasnya tercekat. Wajahnya yang merah karena marah, mendadak pucat pasi, seperti semua darah mengalir menjauh. Matanya membelalak, tak percaya, menyapu setiap inci wajah pemuda di hadapannya. Suara riuh rendah di sekelilingnya seakan meredam menjadi bisikan yang tak berarti. Yang ada hanya wajah itu. Wajah yang ia lihat setiap hari dalam foto di meja kerjanya. Wajah yang memiliki campuran sempurna dari dirinya dan Andini. Hanya lebih tua, lebih keras oleh kehidupan, dan diliputi kesedihan yang mendalam. Tidak. Itu adalah desisan napas, bukan kata.
Bibir Sunar bergetar hebat. Ingatannya melesat ke belakang, ke boneka gajah merah. Satu-satunya petunjuk yang tak pernah ia publikasikan secara luas. Sebuah ucapan yang hanya diucapkan oleh keluarga inti. Dengan suara yang tercekik, serak, hampir tak terdengar. Tapi memecah kesunyian yang ia rasakan sendiri, Sunar mengeluarkan dua patah kata. B. Boneka. Gajah merahmu. Kalimat itu, bagi Huda, kalimat itu seperti kunci yang memutar sebuah gembok berkarat di kepalanya. Semua suara bising di plaza itu lenyap. Ia mendengar gemerisik kain, tawa wanita, dan suara yang sama, tapi lebih lembut, mengucapkan hal yang persis sama. Boneka gajah merahmu, jangan sampai hilang, ya. Refleks, tangannya meraih kalung di lehernya, menyembulkan liontin kayu berbentuk gajah merah dari balik baju. Gerakan itu dilakukan dalam keadaan setengah sadar, dikuasai oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Sunar melihat liontin itu. Matanya semakin membelalak. Dunia seolah berputar kencang. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Bukti fisik itu ada di sana, menggantung di leher pengamen malang yang ia ludahi. Tanda lahir. Sunar bersuara lagi, kini dengan getaran yang tak terbendung. Di punggung kanan atas, bentuk seperti bulan sabit. Huda menggigil tak terkendali. Rahasia. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan Mang Ucup yang sudah meninggal. Tak seorang pun, bahkan preman yang memukulinya, yang tahu tanda lahir itu karena selalu tertutup baju. Dengan gerakan lambat, seperti dalam mimpi buruk yang nyata, Huda mengangguk. Sangat pelan. Itulah yang mematahkan segalanya. Kaki Sunar lunglai. Pria perkasa, CEO yang ditakuti banyak orang itu, runtuh berlutut di lantai marmer plaza yang dingin. Ia tak peduli lagi pada sekelilingnya, pada kamera, pada reputasi. Tangannya yang biasanya berjabat tangan dengan pejabat, meraih pundak Huda yang kurus. Rizky? Suaranya pecah, hancur, bergetar hebat. Air mata yang telah ia tahan selama 18 tahun akhirnya meledak, mengalir deras di wajahnya yang berkerut. Anakku, Rizky. Maafkan ayah. Astaga, maafkan ayah yang tak mengenalimu, yang meludahimu. Dia merangkul Huda, Rizky, dengan erat, seolah takut ia akan hilang lagi. Isak tangisnya yang dalam, penuh penyesalan dan kehancuran, bergema di atrium yang sekarang benar-benar sunyi sepi. Semua orang terpana, tak mengerti apa yang terjadi. Kamera-kamera mendekat, merekam adegan yang tak terduga. Taipan kaya raya berlutut dan menangis di depan seorang pengamen dekil. Huda, dalam pelukan itu, masih seperti patung. Pikirannya blank. Rizky, ayah, pria ini, CEO Sunar Group, ayahnya, ironi nasib yang begitu kejam dan tak terpikirkan membekukan seluruh inderanya. Dia hanya bisa menatap kosong ke langit-langit plaza yang tinggi, sementara pelukan orang asing yang terasa sekaligus akrab itu semakin mengencang, dan kata, maaf, yang terus diulang seperti mantra, menyatu dengan tangisan, menciptakan babak baru yang kacau balau dalam hidupnya yang sudah begitu kacau. Babak yang mempertanyakan segalanya. Identitas, masa lalu, dan masa depan yang tiba-tiba diterangi oleh sorot lampu yang terlalu terang dan menyilaukan. Isak tangis Pak Sunar yang pecah dan dalam itu seperti penyekat suara yang memisahkan mereka berdua dari seluruh ruangan. Untuk beberapa detik yang terasa seperti keabadian, tidak ada suara lain selain jeritan hati seorang ayah yang telah menemukan sesuatu yang lama dianggap hilang selamanya. Bau parfum mahal Sunar, campuran kayu dan ember, bercampur dengan bau keringat dan debu jalanan dari tubuh Huda, menciptakan sebuah aroma paradoks yang aneh. Huda tidak membalas pelukan itu. Tubuhnya kaku, tangan masih menggenggam roti yang sudah hancur. Pikirannya adalah lautan putih yang dipenuhi oleh suara bising tanpa arti. Esi. Anakku. Ayah, kata-kata itu memantul-mantul di tengkoraknya, tapi tidak bisa merakit diri menjadi sebuah kenyataan yang bisa dipahami. Ini seperti mimpi buruk, atau mimpi indah, yang begitu intens hingga terasa nyata, tapi sama-sama membuatnya tidak berdaya. Bapak Sunar? Suara ajudannya, seorang pria muda bernama Arya, mencoba mendekat dengan hati-hati. Wajahnya pucat, bingung. Kamera ponsel dari berbagai arah mengarah ke mereka,
seperti lalat yang mengerumuni bangkai sebuah skandal. Sunar seakan baru tersadar dari trans. Dia menarik diri sedikit, namun tangannya masih mencengkeram erat lengan baju Huda yang tipis, takut jika melepas, anaknya akan menguap lagi. Matanya yang basah memandangi wajah Huda, meneliti setiap detail dengan rasa sakit, haru, dan rasa bersalah yang tak terkira. Kamu hidup, gumam Sunar, jarinya yang gemetar hampir menyentuh pipi Huda, tapi berhenti di tengah jalan, mungkin teringat ludahnya semalam. Selama ini, di mana? Bagaimana bisa? Huda menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan serpihan kesadarannya. Saya Huda, katanya, suaranya serak, hampir tak terdengar. Itu adalah satu-satunya identitas yang ia kenal. Salah, namamu Rizky. Rizky Maulana Sunar. Bantah Sunar dengan penuh emosi, namun bukan marah, melainkan semacam kepastian yang putus asa. Lihat, ini buktinya. Dia menunjuk liontin gajah merah di leher Huda. Boneka gajah merah itu, hadiah ulang tahun ketigamu dari ibumu, yang hilang bersamamu. Seketika itu pula, Huda teringat. Bukan ingatan yang utuh, tapi sensasi. Sensasi kain lembut boneka besar di pelukannya. Aroma vanila dan lavender, aroma ibu, dan suara pria, lebih muda, tertawa. Nanti kalau sudah besar, Rizky mau jadi apa? Mau seperti ayah, jadi bos besar. Kepalanya pusing. Dunia berputar lebih kencang. Tapi, tanda lahir. Huda mengeluarkan kata-kata dengan susah payah. Itu adalah logika terakhir yang tersisa. Bagaimana mungkin orang kaya ini bisa tahu? Minggu pertama kamu lahir. Sunar menjelaskan dengan cepat, air matanya masih mengalir. Dokter bilang itu tanda lahir yang unik, berbentuk bulan sabit. Ibumu bilang itu pertanda keberuntungan. Dia menarik napas tersedu-sedu. 18 tahun. 18 tahun ayah mencari. Setiap detektif, setiap dukun, setiap petunjuk, semuanya mentah. Ayah kira kamu sudah. Ia tak sanggup melanjutkan. Rasa bersalah dan penyesalan yang selama ini ditahan, meluap menjadi tangisan lagi. Dia menarik Huda ke pelukannya sekali lagi. Kali ini Huda sedikit lebih lentur, tubuhnya seperti boneka kain. Arya, sang ajudan, dengan sigap sudah mengambil alih situasi. Dengan bantuan beberapa sekuriti terpercaya, ia membentuk barikade di sekitar mereka berdua, menghalangi lensa kamera yang semakin menjadi-jadi. Maaf, tidak ada komentar untuk saat ini, ucap Arya dengan tegas, meski suaranya juga gemetar. Bapak Sunar membutuhkan privasi. Tapi kerusakan sudah terjadi. Bisikan dan teriakan berita sudah menyebar seperti api di rerumputan kering. CEO_Sunar_anak_hilang. Drama_Plaza_Indonesia. Pengamen_anak_Taipan. Tagar itu langsung meledak di dunia maya. Arya, bisik Sunar, suaranya parau namun penuh perintah. Bawa dia ke mobil. Sekarang, jauh dari sini, ke rumah. Rumah, Pak? Tanya Arya, ragu. Ya, rumah kami. Hardik Sunar, lalu menatap Huda. Kamu pulang, nak. Ayah bawa kamu pulang. Kata, pulang, itu seperti pukulan telak bagi Huda. Selama ini, pulang, berarti gubuk reot di belakang rel. Kini, tiba-tiba ada seseorang yang mengklaim punya rumah untuknya. Sebuah klaim yang gila. Dengan tubuh masih setengah lumpuh dan pikiran yang kacau, Huda dibimbing bangkit oleh Sunar dan Arya. Kaki-kakinya terhuyung-huyung. Saat ia berdiri, matanya menyapu kerumunan. Ada wajah-wajah yang terpana, terkesima, iri, sinis. Ada yang mengangkat ponsel dengan ekspresi seperti menonton sinetron. Ada satpam yang tadi ingin mengusirnya, kini berdiri kaku dengan muka pucat. Mereka berjalan dengan cepat, dikawal ketat, meninggalkan plaza yang gempar. Roti-roti yang berserakan tertinggal di lantai marmer yang mengilap, simbol dari kehidupan lamanya yang baru saja diinjak-injak dan ditinggalkan. Di parkiran bawah tanah, mobil Mercedes hitam yang sama dari semalam sudah menunggu dengan mesin menyala. Saat Huda melihatnya,
Sebuah gelombang rasa mual dan trauma melandanya. Mobil ini adalah simbol penghinaan. Sunar merasakan keengganannya. Ayah minta maaf. Untuk semuanya. Untuk mobil ini, untuk ludah itu. Suaranya pecah lagi. Masuklah, nak. Ayah janji, tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Dengan hati yang berat, Huda masuk ke dalam mobil. Bau leather yang mewah menusuk hidungnya. Ia duduk di jok belakang yang empuk, bersebelahan dengan Sunar yang tak henti-hentinya menatapnya seperti hantu. Arya duduk di depan bersama supir. Pintu tertutup. Suara gemuruh mesin yang halus. Dunia luar yang riuh tertahan di balik kaca gelap. Dalam keheningan mobil yang pengap itu, Huda akhirnya menatap lurus ke wajah pria di sampingnya. "Jika Anda benar ayah saya," kata Huda, suaranya datar, mengandung luka. "Mengapa Anda tidak mencari saya lebih keras? Mengapa saya bisa hidup seperti binatang selama 18 tahun, sementara Anda?" Ia menunjuk sekitar interior mobil mewah itu. "Hidup seperti ini?" Itu adalah pertanyaan yang penuh racun, dan tepat mengenai sasaran. Wajah Sunar berkerut menyakitkan, seperti ditampar. "Ayah mencari. Ayah sudah melakukan segalanya." Jawabnya lemah, tapi terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Apa arti segalanya? Jika anaknya ada di jalanan Jakarta, mungkin hanya beberapa kilometer dari kantornya? Dan ludah tadi malam? Desis Huda. Matanya mulai berkaca-kaca, namun penuh dengan tantangan. Itu caranya ayah menyambut anak yang hilang. Sunar menunduk, tak sanggup menatap. Ayah bukan manusia yang baik. Rizky, ayah keras. Ayah pahit. Kehilanganmu dan ibumu. Itu membuat ayah membenci dunia. Dan ayah membenci orang-orang yang ayah anggap lemah. Tapi, ia menatap Huda lagi, dengan keputusasaan yang mendalam. "Ayah tidak tahu. Tuhan, ayah tidak tahu itu kamu." Mobil meluncur memasuki kompleks perumahan megah di kawasan Menteng. Huda memandang keluar jendela, melihat rumah-rumah besar berpagar tinggi, taman yang tertata rapi. Ini adalah dunia asing. Dunia yang kemarin masih ia benci dan ia iri. Dan saat mobil berhenti di depan gerbang besi berukir sebuah rumah yang seperti istana kecil, sebuah pemikiran mendadak menghantam Huda. Apa yang terjadi pada Adit? Pada gubukku? Pada hidupku sebagai Huda? Apakah semua itu harus mati begitu saja, digantikan oleh Rizky dan kehidupan mewah ini? Pintu mobil dibuka. Sunar mengulurkan tangannya, penuh harap dan rasa bersalah. "Selamat datang di rumah, Rizky." Huda memandang tangan itu, lalu memandang wajah pria yang mengaku sebagai ayahnya. Di dalam dadanya, dua diri bertarung. Huda si pengamen yang terluka dan skeptis, dan Rizky kecil yang mungkin pernah merindukan pelukan ini. Dengan hati yang terbelah, dan masa depan yang tiba tabu kabur, Huda akhirnya mengambil tangan itu. Bukan sebagai putra yang pulang, tapi sebagai tawanan yang memasuki sebuah istana, yang dindingnya dibangun dari air mata penyesalan dan langit-langitnya dipenuhi oleh bayangan masa lalu yang gelap. Perjalanan pulang ini, bukanlah akhir, melainkan awal dari pertempuran yang jauh lebih rumit. Pertempuran mengenal diri sendiri, di tengah klaim-klaim keluarga yang tiba tabu muncul, dan warisan yang mungkin lebih berbahaya daripada hidup di jalanan. Pintu gerbang besi berukir itu terbuka dengan suara gemuruh halus, mengungkapkan sebuah halaman luas yang lebih mirip taman publik. Rumput hijau dipotong sempurna, dipenuhi bunga-bunga impor yang warnanya cerah di bawah lampu taman. Di ujung jalan batu, berdiri sebuah rumah bergaya kolonial Belanda dengan pilar-pilar putih menjulang. Bagi Huda, ini bukan rumah. Ini adalah set film atau museum yang ia tak punya tiket masuknya. Tangannya masih menggenggam erat tangan Sunar. Genggaman pria itu hangat, kuat, dan sedikit gemetar. Huda sendiri merasa tangannya dingin dan lembab. Ia melangkah keluar mobil. Sepatu bututnya yang berlumpur menginjak batu paving yang mulus. Setiap langkah terasa tidak nyata, seolah ia berjalan di atas es yang bisa retak kapan saja. Seorang pria parubaya dengan seragam sopir dan beberapa orang staf berjajar di depan pintu utama. Wajah mereka penuh keheranan dan keingintahuan yang mereka coba sembunyikan dengan sikap profesional. Mereka menyembunyikan keterkejutan mereka melihat majikan mereka pulang dengan menggandeng seorang pemuda dekil dan kumal. Semua ini
Sunar berhenti sejenak. Suaranya tegang namun penuh kebanggaan yang rapuh. Ini adalah Rizky, putra saya. Dia telah kembali. Ada keheningan yang mencengangkan, diikuti oleh anggukan dan senyum kaku dari para staf. Tak seorang pun yang berani bertanya atau berkomentar. Mereka hanya membungkuk sedikit. Arya, Sunar menoleh ke ajudannya. Siapkan kamar terbaik, yang dekat dengan kamarku. Dan panggil dokter keluarga untuk memeriksanya. Juga, ia melihat pakaian Huda. Semua keperluan. Pakaian, perlengkapan mandi, segalanya. Baik, Pak. Arya berbalik dan segera memberi instruksi. Sunar kemudian menggandeng Huda masuk ke dalam rumah. Interiornya lebih mengejutkan lagi. Langit-langit tinggi dengan lampu kristal besar. Lantai marmer mengilap yang memantulkan bayangan mereka. Dinding penuh lukisan-lukisan mahal dan foto-foto keluarga. Huda merasa semakin kecil, semakin kotor. Rasanya setiap debu dari bajunya bisa mencemari kesempurnaan tempat ini. Tapi satu hal menarik perhatiannya. Di ruang tamu utama, di atas meja kayu hitam yang besar, ada sebuah bingkai foto perak. Foto itu sama dengan yang dilihat Huda di panggung plaza. Seorang wanita cantik dengan senyum lembut, seorang pria muda yang tampak lebih ramah, Sunar, dan seorang anak kecil tersenyum lebar sambil memeluk boneka gajah merah besar. Boneka kain itu, persis seperti yang ada dalam mimpinya. Huda berhenti, terpaku. Sunar mengikuti pandangannya. Itu, ibumu, Andini, kata Sunar, suaranya lembut. Dan itu kamu, Rizky, umur 3 tahun. Tidak lama sebelum. Ia tak sanggup menyelesaikan. Huda mendekat, hampir-hampir tidak percaya. Wajah anak kecil itu, ada kemiripan. Tapi itu adalah wajah yang bersih, ceria, dipenuhi kasih sayang. Sangat berbeda dengan bayangan di cermin yang ia lihat setiap hari. Bagaimana mungkin dua orang yang begitu berbeda adalah orang yang sama? Dan ini, Sunar membimbingnya ke sebuah ruang khusus di sudut, seperti mini shrine. Di sana, di dalam kotak kaca, terbaring boneka gajah kain merah yang sudah pudar dan sedikit robek. Boneka itu, kami menemukannya di tempat kejadian, tergeletak di lumpur. Ayah simpan, sebagai pengingat. Pandangan Huda beralih antara boneka di dalam kotak kaca dan liontin kayu di lehernya. Dua benda yang terhubung. Satu terawetkan dalam kemewahan, satunya terpakai dalam kemiskinan. Simbolisme yang terlalu berat untuk dipahami. Ibu. Huda mencoba mengucapkan kata itu. Terasa asing di lidahnya. Meninggal, nak. Sunar memeluk bahunya. Kali ini Huda tidak menarik diri. 5 tahun setelah kamu hilang. Dia tidak sanggup. Air mata kembali menggenang di mata Sunar. Tiba-tiba, langkah kaki cepat terdengar dari tangga. Seorang pria muda tampan, berpenampilan necis dengan kemeja putih lengan panjang yang digulung sempurna, muncul. Wajahnya ramah, senyumnya terpoles, tapi mata yang cepat menyapu Huda dari atas ke bawah, membawa perhitungan yang sangat berbeda. Paman, apa yang terjadi? Saya dengar ada keributan di plaza dan pria itu berhenti, berpura-pura terkejut melihat Huda. Dan ini, Devan. Sunar menghela napas, menarik Huda lebih dekat. Ini adalah keajaiban. Ini Rizky, adikmu. Dia telah kembali. Devano, atau yang biasa dipanggil Devan, tersentak. Senyumnya pudar sepersekian detik, sebelum kembali melebar, bahkan lebih lebar dari sebelumnya. Ia melangkah cepat, merentangkan tangan. Rizky. Astaga, ini benar-benar mukjizat, ucapnya dengan penuh semangat. Ia memeluk Huda yang kaku. Pelukannya kuat, berlangsung tepat 3 detik sebelum ia melepas. Selamat datang pulang, Paman. Ini luar biasa. Di mana kamu menemukannya? Ceritanya panjang, Devan, ucap Sunar. Wajahnya masih lelah namun bersinar oleh harapan. Yang penting dia di sini sekarang. Tentu. Devano mengangguk antusias. Matanya yang tajam kembali menganalisis Huda. Kami harus rayakan. Tapi, tampaknya dia lelah. Dan mungkin butuh penyesuaian. Ia menepuk pundak Huda.
Jangan khawatir, adik. Di sini rumahmu sekarang. Ada kakak di sini yang akan membantumu. Ucapan itu seharusnya menenangkan, tapi bagi Huda, ada sesuatu yang tidak tulus dari nada suara Devano. Terlalu sempurna, terlalu terkontrol. Nama saya Huda, ucap Huda akhirnya, memecahkan kesunyiannya sendiri. Itu adalah pernyataan kecil tentang identitasnya yang masih ia pegang. Devano tersenyum manis. Huda? Oh, tentu. Tapi itu nama yang diberikan orang lain, bukan? Sekarang kamu kembali ke nama aslimu. Rizky Sunar. Itu nama yang bagus, kan? Tekanan halus itu tidak luput dari perhatian Huda, juga Sunar. Sunar mengerutkan kening, tapi tidak berkata apa-apa. Biarkan dia beristirahat dulu, Devan, ucap Sunar. Dia sudah melalui banyak hal hari ini. Tentu, Paman. Saya akan mengurus semuanya. Devano berbalik, namun sebelum pergi, ia memberikan pandangan terakhir pada Huda. Pandangan yang, di balik senyuman, sejuk seperti es. Arya kemudian membimbing Huda ke lantai atas. Kamar yang disiapkan lebih besar dari seluruh gubuk tempat ia tinggal. Ranjang berkelambu, lemari pakaian berisi pakaian baru yang masih berlabel, kamar mandi pribadi dengan bathtub dan pancuran air panas. Semuanya bersih, harum, dan aseptik. Bapak Sunar ingin Anda merasa di rumah, Tuan Rizky, kata Arya dengan sopan. Jangan panggil saya Tuan, bantah Huda cepat. Panggil saja Huda. Arya tersenyum tipis. Sesuai perintah Bapak Sunar, kami harus memanggil Anda Tuan Rizky. Setelah Arya pergi, Huda berdiri sendirian di tengah kamar yang luas. Ia berjalan ke jendela besar, melihat pemandangan taman yang indah dan pagar tinggi. Ia merasa seperti burung yang baru saja dipindahkan dari hutan ke sangkar emas. Sangkar ini indah, nyaman, tapi tetap saja sangkar. Ia tidak tahu aturannya, tidak tahu bagaimana bertahan di sini. Ia melepas liontin gajah merah dari lehernya, memegangnya erat. Satu-satunya hal konstan dalam hidupnya yang tiba-tiba berubah total, Rizky. Ia mencoba mengucapkan nama itu pada dirinya sendiri di cermin besar di dinding. Wajah yang terpantul adalah wajah Huda, wajah yang lelah, penuh kewaspadaan, dan ketidakpastian. Tidak ada kesan anak kaya yang hilang. Hanya seorang pengamen yang tersesat di istana. Di luar, ia mendengar Sunar dan Devano berbicara dengan suara rendah namun tegang di ruang bawah. Harus dilakukan tes DNA, Paman. Untuk kepastian. Untuk perusahaan. Suara Devano. Sudah pasti, Devan. Aku tahu itu anakku, bantah Sunar, tapi suaranya kurang meyakinkan. Ini bukan soal perasaan, Paman. Ini soal hukum, warisan, dan tanggung jawab kepada pemegang saham. Semua orang akan mempertanyakannya. Sunar mendesah berat. Huda bisa merasakan dilema itu. Bahkan di sini, di rumahnya sendiri, keasliannya dipertanyakan. Malam itu, berbaring di ranjang empuk yang justru membuatnya pegal, Huda memandang langit-langit. Dunia lamanya, dengan Adit, dengan gitar bututnya, dengan perjuangan mencari makan hari ini untuk besok, terasa semakin jauh. Dunia barunya penuh dengan kemewahan, tapi juga penuh dengan tatapan curiga, ekspektasi tinggi, dan permainan terselubung yang ia tidak pahami. Dan yang paling mengganggu, siapa sebenarnya dirinya? Huda si pengamen? Atau Rizky Sunar si anak hilang? Ataukah keduanya? Dan apakah kemewahan ini adalah kompensasi untuk 18 tahun yang hilang? Atau hanya penjara yang lebih mewah? Ia menutup mata, mencoba tidur. Yang muncul dalam mimpinya bukan boneka gajah merah atau senyum ibunya, tapi tatapan dingin Devano dan suara Sunar yang memohon maaf. Ia terjaga, merasakan kesepian yang lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan di gubuknya yang bocor. Setidaknya di jalanan, ia tahu siapa musuhnya. Di sini, di balik dinding istana ini, musuh mungkin tersenyum manis dan memanggilnya, adik. Fajar menyingsing di menteng, menyinari rumah Sunar dengan cahaya keemasan yang menipu. Bagi Huda, malam itu panjang dan gelisah. Ia terbangun beberapa kali, disergap perasaan asing dan terancam oleh keheningan rumah yang terlalu besar.
Suara angin yang biasa menerobos celah gubuknya digantikan oleh dengung halus AC sentral. Ketiadaan bunyi tikus atau serangga justru membuatnya tegang. Saat ia turun untuk sarapan, yang ia temui bukanlah Sunar, melainkan Devano. Pria itu sudah duduk di kepala meja makan sepanjang 6 meter, membaca tablet dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegang cangkir kopi keramik putih. Ia mengenakan kaos olahraga desainer dan celana training yang mahal, terlihat santai namun tetap bercahaya. "Ah, Rizky. Selamat pagi," sambut Devano dengan senyum lebar saat melihat Huda berdiri bingung di ambang pintu. "Paman Sunar sudah ke kantor. Ada rapat darurat dengan Dewan Direksi." Ia menekankan kata, darurat. "Duduklah. Mau sarapan apa? Omelet? Pancake? Atau mungkin nasi goreng? Chef kita bisa membuat apa saja." Huda menggeleng, merasa tidak nyaman. "Roti saja." "Roti?" Devano tertawa kecil, seperti mendengar lelucon. "Kita punya croissant dari bakery khusus. Atau sourdough buatan sendiri." Ia menunjuk kursi di sebelah kanannya. "Duduklah. Jangan berdiri di sana seperti tamu." Huda mendekat dengan hati-hati, duduk di kursi yang ditunjuk. Kursinya empuk, tapi ia duduk di ujungnya, punggung tegak. Seorang pelayan muda segera mendekat, menuangkan jus jeruk segar ke dalam gelas kristal. "Terima kasih," gumam Huda, tak terbiasa dilayani. Devano mengamatinya dengan saksama, seperti ilmuwan mengamati spesimen langka. "Jadi, Huda, ya? Selama ini tinggal di mana?" "Dia mana saja," jawab Huda pendek, menjaga jarak. Ia mengambil croissant yang ditawarkan pelayan, menggigitnya. Rasa mentega yang gurih dan teksturnya yang berlapis-lapis nyaris membuatnya terbatuk. Ia terbiasa dengan roti kering kadang berjamur. "Di mana saja?" ulang Devano, mengangguk pura-pura mengerti. "Pasti sulit. Dan, bagaimana kamu bisa bertahan?" Huda menatapnya. Ada sesuatu dalam nada Devano yang terdengar seperti interogasi halus. "Saya mengamen. Kadang jadi kuli panggul." "Apa saja?" "Mengamen," ucap Devano, mencondongkan tubuh ke depan, siku di atas meja. "Di lokasi yang sama, setiap hari." Huda mengangguk perlahan. "Dan, tidak ada yang pernah mengira kamu adalah anak hilang seorang konglomerat? Tidak ada yang mencoba membantu kamu mencari keluarga?" tanya Devano, kepolosannya terasa dipaksakan. "Tidak ada yang peduli," jawab Huda datar, namun dalam hatinya, pertanyaan Devano menusuk. "Ya, mengapa tidak? Mengapa selama 18 tahun tak seorang pun, bahkan polisi atau pekerja sosial, yang menghubungkannya dengan kasus anak hilang Sunar?" Devano tersenyum simpatik, tapi matanya tetap analitis. "Kamu pasti kuat. Paman Sunar juga kuat. Dia tidak pernah berhenti mencari kamu. Tahu? Tapi, kota ini besar. Dan penipu juga banyak." Ia berhenti sejenak, meminum kopinya. "Kamu jangan tersinggung. Ya, tapi kamu paham, kan? Tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku sebagai anak hilang, di saat yang tepat." Huda menahan napas. "Saya tidak mengaku apa-apa. Dia yang bilang saya anaknya." Tentu. Devano mengangkat tangan, berlagak defensif. "Aku percaya Paman Sunar. Tapi, perusahaan ini besar, Rizky. Ada banyak uang, banyak kepentingan. Banyak orang akan mempertanyakan. Mereka akan meminta bukti yang tak terbantahkan." "Tes DNA," ucap Huda, mengulangi apa yang ia dengar semalam. "Tepat." Devano menepuk meja dengan lembut. "Itu untuk melindungi kamu juga. Supaya nanti tidak ada yang bisa meragukan hakmu. Sebagai ahli waris." Kata ahli waris itu digantung di udara, berat dan berbahaya. Huda melihat sekeliling ruangan mewah ini, lalu pada dirinya sendiri yang masih merasa seperti penyusup. "Kamu sudah dewasa, Devan. Kamu yang selama ini mengurus semuanya," kata Huda, mencoba memahami posisi pria ini. Saya tidak ingin merebut apapun." Devano tertawa, kali ini terdengar lebih tulus, seperti terhibur. "Merebut?
Oh, tidak, jangan berpikir seperti itu. Ini bukan soal merebut. Ini soal hak dan tanggung jawab. Matanya berbinar. Tapi kamu benar. Aku sudah seperti anak bagi Paman Sunar selama 10 tahun terakhir. Aku yang menjalankan operasional Sunar Group sehari-hari. Aku yang menemani beliau ketika sangat sedih. Suaranya sedikit melankolis, namun cepat berubah. Tapi kamu adalah darah dagingnya. Itu tidak bisa digantikan. Pernyataan itu seharusnya menghangatkan, tapi Huda malah merasa seperti peringatan. Kamu adalah darah dagingnya, tapi aku yang sudah membuktikan diri. Jadi, tes DNA akan dilakukan, tanya Huda. Sudah diatur, jawab Devano dengan cepat. Hari ini juga, dokter yang datang ke sini. Untuk sampel kamu dan Paman. Cepat, bersih, privat. Hasilnya bisa beberapa hari. Ia berdiri, berjalan ke sisi Huda, menepuk pundaknya. Jangan khawatir. Apapun hasilnya, kamu sudah seperti saudara bagiku sekarang. Dan rumah ini akan selalu menjadi tempatmu. Tepukan itu terasa berat di pundak Huda. Ia mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa. Sepanjang hari, Huda berusaha menjelajahi rumah besar itu, selalu dengan perasaan diawasi. Setiap staf yang ia temui tersenyum hormat, memanggilnya Tuan Rizky. Tapi mata mereka penuh dengan penilaian dan bisikan yang berhenti saat ia mendekat. Ia merasa menjadi tontonan di kebun binatang pribadi. Sore hari, dokter datang dan mengambil sampel air liur dari dirinya dan Sunar yang pulang lebih awal untuk keperluan ini. Prosesnya cepat dan steril, tapi bagi Huda, itu seperti ritual pembersihan yang merendahkan. Ia merasa seperti barang yang divalidasi keasliannya. Malam harinya, Sunar mengajaknya makan malam, hanya berdua. Devano, kebetulan, ada janji bisnis. Sunar terlihat lelah namun bersemangat. Ia bercerita tentang masa kecil Rizky, hal-hal kecil yang mungkin hanya orang tua yang tahu, bahwa Rizky takut pada suara blender, bahwa ia suka menyembunyikan kacang hijau di sepatu orang, bahwa lagu pengantar tidurnya adalah Nina Bobo, versi yang dinyanyikan Andini. Setiap cerita kecil itu seperti kunci yang membuka peti kenangan Huda. Ia teringat sesuatu, bukan secara utuh, tapi sebagai sensasi, perasaan. Ia teringat ketakutan pada suara mesin, sensasi kacang hijau yang keras di sepatu. Hal-hal yang tidak mungkin diketahui Sunar jika ia bukan ayahnya. Tapi di tengah kehangatan yang mulai tumbuh itu, bayangan Devano dan tes DNA tetap mengganggu. Saat Sunar selesai bercerita, Huda memberanikan diri bertanya, Jika tes DNA membuktikan saya bukan Rizky, apa yang akan terjadi? Sunar terdiam. Wajahnya berkerut, seperti menghadapi kemungkinan yang menyakitkan. Kamu adalah Rizky, nak. Ayah yakin. Tapi kalau tidak? Sunar menarik napas panjang. Maka, ayah akan tetap membantumu. Kamu bisa tinggal di sini, sekolah, apapun. Tapi, ia memandang Huda dengan penuh harapan yang rapuh. Itu tidak akan terjadi. Pertanyaan itu mengungkap ketakutan terbesarnya, bahwa semua ini adalah kesalahan yang indah. Dan ketakutan Sunar, meski ia berusaha menyembunyikannya, terpancar jelas. Ia sudah kehilangan terlalu banyak. Ia tidak sanggup kehilangan harapan ini, sekalipun harapan itu dibangun di atas identitas seorang pengamen jalanan. Di kamarnya, larut malam, Huda mendapatkan pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya hanya sebuah tautan berita online. Saat dibuka, judulnya tajam, mukjizat atau manipulasi, pengamen jalanan klaim sebagai anak hilang Taipan Sunar. Artikel itu meragukan ceritanya, menyoroti kemungkinan penipuan, dan mengutip sumber dekat keluarga yang menyatakan bahwa tes DNA sedang dilakukan untuk mengklarifikasi kebenaran. Huda tahu, sumber dekat keluarga itu hanya bisa satu orang, Devano. Dia mematikan ponsel, memandang keluar jendela ke taman yang diterangi lampu sorot. Ia mulai memahami permainannya. Ia bukan hanya harus membuktikan siapa dirinya pada Sunar, tapi juga pada dunia, dan pada seorang kakak yang melihatnya bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai ancaman terhadap sebuah tahta yang sudah lama ia duduki. Di balik kemewahan dan pelukan hangat,
Pertempuran untuk identitas dan legitimasi baru saja dimulai. Dan Huda si pengamen harus belajar bertarung dengan senjata yang sama sekali asing. Kata-kata, politik, dan kebenaran yang bisa dibeli. Hari-hari berikutnya di rumah Sunar terasa seperti berjalan di atas kawat tipis di atas jurang. Setiap langkah diawasi, setiap ekspresi dianalisis. Huda, yang kini dipaksa semua orang memanggilnya Rizky, merasa dirinya adalah subjek percobaan sosial yang aneh. Devano, si kakak angkat, adalah ahli dalam permainan ini. Di depan Sunar, ia adalah penyambung yang hangat, penuh perhatian. Rizky, coba cicipi kopi luwak ini, paman paling suka. Atau, aku sudah pesankan sepatu untukmu, ukurannya pas, kan? Namun, ketika Sunar tidak ada, sikapnya berubah menjadi dingin yang bersahabat, penuh dengan pertanyaan yang merendahkan. Kamu pasti kaget ya? Dari jalanan langsung ke penthouse. Tidur di kasur empuk bikin pegal kan? Tubuh sudah terbiasa dengan lantai keras. Ujarnya suatu siang di ruang keluarga, sambil memandang Huda yang duduk kaku di sofa kulit. Itu tidak masalah, jawab Huda pendek. Tentu, kamu orang yang kuat, ucap Devano sambil tersenyum. Tapi, ada hal-hal lain yang lebih rumit. Seperti, etika di meja makan. Cara berjalan yang percaya diri. Bagaimana cara bicara dengan investor? Ia berhenti, memandang Huda. Ini semua akan jadi tanggung jawabmu nanti, sebagai putra Sunar Group. Berat, loh. Pesan itu jelas, kamu tidak pantas. Kamu tidak akan sanggup. Tekanan terbesar, tentu saja, adalah penantian hasil tes DNA. Seperti pedang Damocles yang tergantung di atas kepala mereka semua. Sunar semakin sering melamun, menatap Huda dengan campuran harap dan cemas. Ia membelikan Huda segala macam hal, pakaian, gadget terbaru, bahkan sebuah smartwatch mahal, seolah dengan benda-benda itu ia bisa memastikan ikatan mereka, atau membeli kembali waktu yang hilang. Suatu pagi, Devano membawa kabar, baik. Paman, untuk membantu Rizky beradaptasi dan membangun kepercayaan diri, mungkin dia bisa mulai mengenal operasional perusahaan. Saya ajak dia ke kantor besok. Biar lihat langsung. Sunar setuju dengan gembira. Ide bagus. Devan, Rizky, kamu akan lihat warisanmu nanti. Kunjungan ke kantor pusat Sunar Group di Sudirman adalah pengalaman yang membuat Huda semakin kecil. Gedung pencakar langit dengan lobi seperti istana, di mana setiap orang berjalan cepat dengan pakaian rapi dan wajah serius. Mereka melewati lorong-lorong kaca, ruang rapat yang futuristik, dan akhirnya sampai di kantor direktur utama, kantor Devano. Devano dengan santai duduk di kursi kulitnya yang besar, mempersilakan Huda duduk. Ini pusat kendali. Dari sini, keputusan yang mempengaruhi puluhan ribu karyawan dan miliaran rupiah diambil. Huda hanya mengangguk, merasa seperti anak kecil yang tersesat di ruang kendali pesawat. Sebagai putra pemilik, kamu harus paham dasar-dasarnya. Misalnya, membaca laporan keuangan. Devano menggeser tablet ke arah Huda, menunjukkan grafik dan tabel yang penuh angka. Coba kamu lihat, kuartal ini pertumbuhan di sektor properti kita naik atau turun? Huda memandang angka-angka itu. Dunia jalanan tidak pernah mengajarinya membaca spreadsheet. Ia merasa pusing. Saya tidak tahu. Devano tidak mengejek. Ia hanya tersenyum sabar. Tapi senyum itu lebih menyakitkan daripada ejekan. Tidak apa-apa. Butuh waktu. Tapi lihat, dunia di luar sana. Ia menunjuk jendela panorama yang menghadap ke kota. Mereka akan menuntutmu untuk tahu. Karena namamu akan jadi Sunar. Ia kemudian membawa Huda turun ke parkiran bawah tanah. Di sana, berjejer mobil-mobil mewah milik perusahaan. Devano berjalan menuju sebuah Mercedes Sport berwarna perak, model terbaru dan sangat mahal. Ini mobil saya, tapi sering juga dipakai paman. Coba kamu masuk, rasakan, ujar Devano, membuka pintu penumpang. Huda ragu, tapi masuk. Interiornya mewah, dashboard penuh layar sentuh. Bau leather baru menyengat. Paman suka sekali mobil ini. Mesinnya halus, responnya cepat, kata Devano sambil masuk ke sisi pengemudi. Dia bilang, ini mobil untuk orang yang percaya diri dan memegang kendali.
Ia menyalakan mesin. Suaranya halus namun berwibawa. Mau coba menyetir? Rasakan kendalinya. Saya tidak bisa nyetir, jawab Huda. Ah, benar. Lupa, ucap Devano, namun matanya berbinar. Tapi tidak sulit kok. Ajarin sebentar saja. Coba pegang setirnya. Dengan ragu, Huda memegang kemudi kulit itu. Tangannya berkeringat. Gasnya pelan-pelan saja. Ini mobil otomatis. Coba injak rem dulu. Pindah gigi kede. Huda, dalam keadaan gugup dan tertekan, melakukan seperti yang diperintahkan. Namun, saat kakinya beralih dari rem ke gas, ia salah menekan. Kaki kanannya, terbiasa dengan tekanan kuat untuk menendang atau lari, menghantam pedal gas terlalu dalam. Vroom! Mesin merang. Mobil melesat maju dengan kencang, langsung menuju dinding beton di depannya. Rem! Rem! Teriak Devano. Huda panik, kakinya salah lagi, malah menekan gas lebih dalam. Devano dengan cepat membanting setir ke kiri, namun sisi depan mobil tetap menghantam tiang pembatas parkir dengan suara kraak yang keras. Kaca depan retak seperti sarang laba-laba, dan bemper depan penyok dalam. Huda terduduk ngeri, napasnya tersengal. Devano mematikan mesin. Suasana senyap, hanya terdengar alarm mobil lain yang terganggu. Astaga! Desis Devano, memeriksa kerusakan. Ia kemudian melihat Huda yang pucat pasi. Wajahnya tidak marah, malah penuh dengan keprihatinan yang terukur. Tidak apa-apa, kecelakaan kecil. Tapi, ia menghela napas. Paman sangat sayang mobil ini. Dia pasti kecewa. Itu adalah pukulan telak. Huda tahu, ini akan jadi bukti lain ketidakpantasannya. Benar saja. Malam itu, Sunar melihat mobil yang rusak. Wajahnya sedih, lebih karena kecerobohan yang menunjukkan jurang perbedaan dunia mereka, daripada karena mobilnya. Lain kali lebih hati-hati. Nak, mobil bisa dibeli, kamu tidak, ucap Sunar, berusaha memahami. Tapi raut wajahnya yang kecewa tak bisa disembunyikan. Devano, dengan licik, membelanya di depan Sunar. Salah saya, Paman. Saya yang memaksanya mencoba. Dia hanya penasaran. Wajar, namanya juga baru kenal dunia kita. Namun, bisikan di antara staf dan di perusahaan mulai menyebar, anak hilang itu ceroboh. Tidak tahu sopan santun. Mungkin memang bukan darah biru, kalau kelakuannya seperti preman. Huda merasa terasing. Ia mencoba membantu di dapur, tapi tidak tahu cara menggunakan alat-alat masak canggih. Ia mencoba bicara dengan tamu Sunar, tapi kosakatanya terbatas dan logat, bahasa jalanannya, membuat beberapa tamu menyembunyikan senyuman sinis. Puncaknya adalah saat acara makan malam dengan beberapa direktur penting Sunar Group. Huda duduk di samping Sunar, merasa seperti ikan di darat. Percakapan tentang merger, saham, dan politik bisnis melayang di atas kepalanya. Saat seorang direktur bertanya padanya tentang pendapatnya mengenai perkembangan pasar retail, Huda hanya bisa terdiam, lalu menjawab, "Saya tidak tahu." Keheningan yang canggung menyergap meja. Devano dengan cepat menyelamatkan situasi dengan lelucon. Tapi kerusakan sudah terjadi. Pandangan para direktur itu berubah. Dari sekadar penasaran menjadi meragukan. Bisik-bisik tentang kepemimpinan masa depan mulai terdengar. Hari penentuan akhirnya tiba. Seorang kurir khusus mengantarkan amplop tertutup ke rumah Sunar. Isinya, hasil tes DNA. Mereka bertiga, Sunar, Huda, dan Devano, berkumpul di ruang kerja Sunar. Suasana tegang. Sunar tangannya gemetar saat merobek amplop. Ia mengambil selembar kertas, matanya cepat menyusuri baris-baris teknis hingga ke bagian kesimpulan. Detik-detik itu terasa seperti satu abad bagi Huda. Ia memandang lantai, sudah mempersiapkan diri untuk diusir, untuk kembali ke jalanan. Ia bahkan merindukan kebebasan yang pahit itu. Lalu, ia mendengar suara terisak. Sunar menatapnya, air mata mengalir deras di wajahnya, tapi kali ini adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Tanpa berkata apa-apa, ia merangkul Huda erat-erat. "Anakku, anakku."
Itu saja yang bisa ia ucapkan, berulang-ulang. Devano, yang berdiri di belakang, mengambil kertas itu dari meja. Matanya menyapu kesimpulan tertulis, Probability of Paternity, 99,999. Wajahnya tetap tenang, profesional, tapi garis rahangnya mengeras. Senyum kecil yang dipaksakan muncul di bibirnya. Selamat, Paman. Selamat, Rizky. Ini memang mukjizat. Ucapnya, suaranya datar. Sunar melepaskan pelukan, memegangi pundak Huda. Kau dengar itu? 99,99999. Ayah selalu tahu. Selalu. Huda merasa lega, tapi juga ada beban baru yang jatuh menimpanya. Tidak ada jalan mundur sekarang. Ia secara ilmiah adalah Rizky Maulana Sunar. Semua keraguan seharusnya pupus. Tapi saat ia menatap Devano, ia melihat sesuatu yang lain di mata pria itu. Bukan kekalahan, tapi penegasan. Seolah hasil tes itu hanyalah rintangan pertama yang harus dihadapi dalam sebuah perang panjang. Sekarang, perang itu akan masuk ke babak berikutnya. Devano tidak akan berhenti. Dan Huda harus belajar, dengan cepat, bukan hanya cara membaca laporan keuangan atau menyetir mobil mewah, tapi cara bertahan dalam permainan kekuasaan yang mematikan, di mana darahnya sendiri adalah sekaligus berkah dan kutukan. Amplop yang berisi kebenaran, itu justru membuka pintu bagi konflik yang lebih berbahaya. Dan Huda, Rizky, harus memutuskan, apakah ia akan tetap menjadi korban dalam permainan ini, atau belajar menjadi pemain. Hasil tes DNA yang positif seperti mengunci Huda, kini secara resmi Rizky, dalam sebuah takdir yang tidak ia pilih. Pengumuman resmi dari Sunar Group memenuhi media. Putra mahkota yang hilang kembali, begitu headline-nya. Dunia luar melihatnya sebagai dongeng modern yang indah. Tapi di dalam istana, Rizky merasakan dingin yang semakin dalam. Devano tidak pernah terbuka memusuhi. Justru, ia semakin membantu. Ia menjadi mentor resmi Rizky, membebaninya dengan jadwal pelajaran yang padat, ekonomi, manajemen, public speaking, tata krama, bahkan cara berjabat tangan yang tepat. Setiap kegagalan kecil Rizky, salah ucap di depan tamu, kebingungan membaca grafik, bahkan cara memegang sendok, dicatat dengan hati-hati, lalu dilaporkan kepada Sunar dengan nada prihatin namun penuh harap. Paman, Rizky memang perlu waktu. Dia terlambat 18 tahun. Wajar jika adaptasinya lambat, ucap Devano suatu malam di depan Rizky sendiri. Kata-katanya seperti pembelaan, tapi efeknya justru menyoroti betapa jauhnya Rizky dari standar yang diharapkan. Sunar selalu membela. Dia anakku, Devan. Dia akan bisa. Tapi keraguan itu mulai mengendap, bahkan di mata Sunar. Cintanya tak berkurang, tapi kekhawatiran akan masa depan perusahaan yang telah ia bangun dengan darah dan keringat, mulai berbicara. Mungkin, bisik sebuah suara di kepalanya, Devano yang telah membuktikan diri selama 10 tahun adalah pilihan yang lebih aman. Di tengah tekanan untuk menjadi Rizky Sunar yang sempurna, satu hal tetap hidup dalam diri Huda, rasa ingin tahu yang menggelora tentang apa yang sebenarnya terjadi 18 tahun lalu. Bagaimana seorang anak konglomerat bisa lenyap begitu saja dan berakhir di jalanan tanpa ada yang mencari? Cerita resmi, penculikan oleh sindikat dan penjualan ke pasar gelap, terasa terlalu simplistik. Ada sesuatu yang tidak beres. Satu-satunya penopangnya adalah ponsel baru yang diberi Sunar. Suatu malam, dengan hati berdebar, ia mengirim pesan singkat ke satu-satunya kontak lama yang ia ingat. Adit, teman seperjuangannya di jalanan. Ah, ini Huda. Masih di kolong jembatan Sleepy. Balasannya datang cepat, penuh kekagetan. Haude. Iya. Lu di mana? Katanya lu anak orang kaya beneran? Gile. Panjang ceritanya. Bisa ketemuan? Butuh bantuan. Mereka bertemu 2 hari kemudian, di sebuah warung kopi gelap di daerah yang jauh dari Menteng. Adit, dengan wajahnya yang keriput oleh matahari dan kehidupan keras, memandang Huda dengan tak percaya. Huda yang kini bersih, berpakaian necis, tapi matanya masih sama, waspada dan penuh luka. Gile, lu beneran jadi orang, desis Adit, menggigit gorengan. Ini sementara, Adit.
Aku gak betah. Rasanya di penjara. Huda bercerita singkat tentang Sunar, Devano, dan tekanan menjadi Rizky. Ya elah, kekayaan melimpah malah dikeluhin. Goda Adit, tapi wajahnya serius. Tapi gue ngerti. Dunia lo beda. Terus, mau bantuan apa? Aku mau selidiki masa laluku. Penculikanku dulu. Adit menyipitkan mata. Bahaya nih. Tapi, gue tertarik. Mulai dari mana? Huda mengeluarkan liontin gajah merah. Ini satu-satunya petunjuk. Tapi ada hal lain. Aku ingat, bau rokok tertentu. Dan ada tato di lengan orang yang membawaku pergi. Tato ular yang melingkar di pedang. Detektif ala-ala gitu. Adit terkekeh. Oke, gue coba tanya-tanya. Masih banyak kenalan gue di dunia bawah yang tua-tua. Siapa tahu ada yang ingat kasus anak hilang Taipan 18 tahun lalu. Investigasi mereka dimulai diam-diam. Sementara siang hari Rizky terjebak dalam pelajaran etiket dan ekonomi, malam hari ia menyelinap keluar, dengan bantuan Adit yang menjemputnya di titik gelap di belakang rumah, untuk menyusuri lorong-lorong masa lalu. Mereka menemui mantan preman tua yang dulu menguasai terminal tempat Mang Ucuep menemukan Huda. Anak hilang Taipan Sunar? Dulu rame itu beritanya. Ucap pria itu sambil mengunyah sirih. Tapi misterius. Padahal mahar buat informasi besar. Tapi gak ada yang bisa kasih petunjuk. Kayak ada yang nutupin. Mereka menyusup ke arsip koran lama di perpustakaan umum. Berita-berita tentang hilangnya Rizky Sunar memang besar. Tapi menghilang setelah beberapa bulan. Seolah kasus itu dibiarkan mati. Lalu, Adit menemukan terobosan. Dari seorang kenalan mantan sopir taksi yang biasa mangkal di hotel-hotel mewah, ia dapat cerita. Dulu, sebelum kejadian, ada supir pribadi Sunar yang sering curhat. Orangnya baik, tapi punya utang judi gede. Namanya Pak Dodo. Dia sering ngeluh ada yang ngepresur dia. Pak Dodo, dia sekarang di mana? Tanya Huda. Mati. Setahun setelah kejadian. Kecelakaan mobil. Tapi, kenalannya itu menurunkan suara. Katanya, kecelakaannya aneh. Mobilnya remblong di jalan sepi. Padahal mobilnya selalu dirawat. Huda dan Adit saling pandang. Ini bukan kebetulan. Mereka lalu mencari keluarga Pak Dodo. Istrinya sudah pindah ke kampung. Dengan susah payah, mereka mendapatkan alamatnya di sebuah desa di Jawa Tengah. Menggunakan uang saku yang diam-diam disisihkan Rizky, uang yang diberikan Sunar, yang membuatnya merasa bersalah, mereka naik bus ekonomi selama semalam. Ibu Dodo, sekarang sudah renta, tinggal di rumah sederhana. Awalnya ia tutup mulut, takut. Tapi setelah Huda bercerita bahwa ia mungkin adalah anak yang hilang itu, dan menunjukkan liontin gajah merah, wanita itu pecah. Pak Dodo, dia itu orang baik, tapi dia terdesak. Isaknya. Sebulan sebelum kejadian, dia dapat tawaran dari seseorang. Bayar utangnya yang besar, plus dikasih modal buka bengkel. Asal dia mau bantu, mengalihkan perhatian, di hari tertentu. Orang itu siapa, Bu? Tanya Huda, jantungnya berdebar kencang. Dia gak pernah bilang nama. Tapi, dia pernah telepon. Suaranya masih muda. Dan, ada yang aneh. Si penelpon itu manggil Pak Dodo, Om. Dan Pak Dodo, setelah telepon, pernah bilang ke saya, darah sendiri aja tega, apalagi orang lain. Darah sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara pengap rumah itu. Huda merasa dingin menjalar. Ada lagi petunjuk, Bu? Desak Adit. Ibu Dodo ragu, lalu berjalan ke kamarnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu usang. Di dalamnya ada barang-barang peninggalan suaminya, surat-surat, foto, dan sebuah ponsel kuno model lama. Ini ponsel Dodo. Polisi balikin setelah kecelakaan. Katanya gak ada yang penting. Tapi, saya simpan. Huda mengambil ponsel itu. Baterainya sudah mati. Tapi mungkin masih ada data di dalamnya. Mereka berterima kasih dan buru-buru kembali ke Jakarta. Di sebuah warnet sepi, dengan bantuan seorang teknis yang dibayar Adit,
Mereka berhasil mengakses memori ponsel tua itu. Kebanyakan file sudah korup. Tapi ada satu folder tersembunyi berisi beberapa foto. Kebanyakan foto keluarga. Lalu, ada satu foto yang membuat nafas Huda tercekat. Foto itu diambil dari jarak jauh, agak buram. Tapi isinya jelas. Dua orang sedang berbicara di sebuah kafe. Satu adalah Pak Dodo, yang wajahnya cemas. Satunya lagi adalah seorang pria muda, berambut rapi, mengenakan kemeja. Wajahnya masih sangat muda. Mungkin baru berusia belasan tahun, tapi ciri-cirinya. Astaga! Huda bergumam. Itu, mirip banget sama Devano, tapi versi remaja. Ucap Adit, matanya melotot. Benar. Wajah itu adalah wajah Devano yang lebih muda, mungkin sekitar 15-16 tahun. Ia sedang menyerahkan sesuatu yang seperti amplop kepada Pak Dodo. Tapi petunjuk terkuat ada di latar belakang. Di lengan pria muda itu, terlihat samar-samar karena kualitas foto yang buruk, ada sebuah gambar gelap. Setelah diperbesar dan diperjelas sebisa mungkin, gambarnya adalah sebuah ular yang melingkari pedang. Tato yang sama dari ingatan samarnya. Dunia Huda berputar kencang. Semua mulai masuk akal. Motivasi, dan kata-kata, darah sendiri. Devano adalah keponakan Sunar. Saudara dari ayah atau ibu Sunar. Itu masih termasuk darah sendiri. Devano, yang saat itu masih remaja, adalah dalang di balik penculikannya. Mungkin dengan bantuan orang dewasa lainnya, tapi dialah otaknya. Tujuannya, menyingkirkan ahli waris sah, agar posisinya sebagai satu-satunya anak di keluarga Sunar terjamin. Rencananya berhasil. Rizky hilang. Andini meninggal karena patah hati. Sunar hancur dan mengangkat Devano sebagai anak. Dan selama 18 tahun, Devano membangun kerajaannya di atas penderitaan keluarga ini. Sekarang, Rizky yang kembali adalah ancaman bagi semua yang telah ia bangun. Huda memandang foto itu, rasa dingin berubah menjadi kemarahan yang membara. Ini bukan lagi sekadar pertarungan untuk warisan. Ini adalah pembalasan untuk 18 tahun hidupnya yang dicuri, untuk ibunya yang meninggal dalam kesedihan, untuk ayahnya yang hidup dalam kepahitan. Tapi ia punya bukti yang sangat lemah. Foto buram dari ponsel tua. Kesaksian seorang janda yang bisa disangkal. Ingatan samarnya. Melawan Devano yang sekarang adalah orang kedua terkuat di Sunar Group, yang licik, dan yang pasti sudah membersihkan semua jejaknya. Huda menyimpan file foto itu di beberapa tempat. Di cloud tersembunyi, di flash disk yang diberikan pada Adit, dan satu salinan fisik yang ia sembunyikan di balik bingkai foto lama di kamarnya. Ia pulang ke rumah Sunar dengan langkah berat. Saat ia masuk, Devano sedang duduk di ruang tamu, seolah menunggu. Kemana saja? Rizky? Paman cari, ucap Devano, senyumnya tetap sempurna. Hanya jalan-jalan. Menghirup udara, jawab Huda, Rizky, dengan tenang yang dipaksakan. Tapi kali ini, matanya tidak menghindar. Ia menatap langsung mata Devano, mencari bayangan remaja bertato ular di dalamnya. Devano sedikit terkejut dengan tatapan itu, tapi senyumnya tidak sirna. Hati-hati, jalan-jalan sendirian. Jakarta berbahaya. Banyak orang jahat. Ya, jawab Rizky, sambil berjalan menuju tangga. Banyak orang jahat. Kadang, yang paling jahat justru yang paling dekat. Ia naik tangga, meninggalkan Devano yang diam. Senyumnya perlahan menghilang, digantikan oleh sorot mata yang dingin dan penuh perhitungan. Perang di balik senyuman itu baru saja memasuki fase yang lebih berbahaya. Dan Rizky kini tahu, musuhnya bukanlah orang asing. Musuhnya adalah darah dari darah yang sama, seorang kakak yang telah merampas masa kecilnya, dan yang tidak akan segan merampas sisa hidupnya untuk menjaga rahasia gelap itu. Meski hasil tes DNA telah membungkam keraguan publik, ketegangan di dalam rumah Sunar justru mengental seperti sirup yang direbus terlalu lama. Hasil 99,9999 itu bukanlah akhir, melainkan pistol starter untuk sebuah perlombaan yang lebih sengit. Devano, dengan kelincahan seorang pemain catur sejati, tidak tampak goyah. Sebaliknya, ia meningkatkan strateginya. Senyumnya menjadi lebih lebar, sikapnya lebih mendukung. Di depan Sunar, ia kini adalah promotor utama Rizky.
Paman, Rizky memiliki naluri yang luar biasa. Tadi saat saya jelaskan tentang negosiasi kontrak, dia bertanya hal yang sangat mendasar. Justru menunjukkan dia berpikir jernih, tidak terkontaminasi teori, ujar Devano suatu sore di ruang kerja Sunar, sementara Rizky duduk diam, merasa seperti spesimen di bawah mikroskop. Sunar tersenyum puas. Dia anakku. Darahnya pebisnis. Namun, dukungan Devano itu penuh jebakan. Ia mulai melibatkan Rizky dalam keputusan-keputusan kecil perusahaan, dengan sengaja memilih yang rumit dan berisiko tinggi. Misalnya, meminta pendapat Rizky tentang rencana pemutusan hubungan kerja di salah satu pabrik tua yang tidak efisien. Rizky, yang pernah merasakan sendiri pahitnya kehidupan di bawah, secara naluriah menjawab, "Bukankah kita bisa beri mereka pelatihan ulang atau relokasi? Memecat harusnya jadi pilihan terakhir." Devano mengangguk antusias. Pikiran yang sangat humanis, Rizky. Tapi sayangnya, secara finansial tidak feasible. Biaya pelatihan hampir sama dengan pesangon. Tapi bagus, itu menunjukkan hati yang baik. Lalu, ia akan menjelaskan dengan rinci kepada Sunar bagaimana keputusan. Hati yang baik, itu bisa merugikan perusahaan miliaran rupiah. Lambat laun, di mata Sunar, seorang pragmatis yang membangun kerajaan dari nol, keputusan-keputusan, berhati nurani, Rizky mulai terlihat sebagai kelemahan. Kelemahan yang berbahaya dalam dunia bisnis yang kejam. Di balik layar, Devano juga meracuni lingkungan. Ia diam-diam menyebarkan cerita tentang kebiasaan aneh Rizky, bahwa ia sering terbangun malam hari dan berjalan-jalan, bahwa ia menyimpan makanan di kamarnya, kebiasaan dari masa lapar, bahwa ia lebih nyaman berbicara dengan sopir dan tukang kebun daripada dengan direksi. Narasi yang dibangun, Rizky secara emosional dan mental masih terbelenggu masa lalunya, tidak stabil, dan tidak siap memikul tanggung jawab. Rizky sendiri merasa seperti terperangkap dalam jaring laba-laba. Setiap gerakannya dipantau, setiap kata ditimbang. Ia tahu Devano sedang menjebaknya, tapi ia belum cukup mahir dalam permainan kata-kata dan politik kantor untuk melawan. Bukti foto yang ia miliki tentang keterlibatan Devano dalam penculikannya terlalu riskan untuk diperlihatkan sekarang. Devano pasti sudah menyiapkan 1000 alasan, foto editan, palsu, atau mengaku sebagai korban pemerasan Pak Dodo. Satu-satunya pelarian adalah audit dan penyelidikan rahasia mereka. Namun, pertemuan semakin sulit karena Devano secara halus meningkatkan pengawasan. Sebuah mobil gelap sering terlihat parkir tidak jauh dari rumah. Rizky yakin itu adalah mata-mata Devano. Suatu malam, Sunar mengadakan makan malam kecil dengan beberapa anggota dewan direksi yang paling berpengaruh. Acara formal. Rizky, dengan jas barunya yang masih terasa asing, duduk di sebelah Sunar. Devano di seberangnya. Percakapan mengalir ke topik ekspansi bisnis ke daerah timur Indonesia. Salah satu direktur, Pak Budi, orang tua yang tegas, bertanya langsung pada Rizky. Sebagai generasi penerus, bagaimana pendapatmu tentang risiko politik dan sosial di wilayah itu, Rizky? Kamu kan lebih dekat dengan masyarakat akar rumput dulu. Semua mata tertuju padanya. Sunar melihatnya dengan harap. Devano tersenyum kecil, sambil memutar gelas anggurnya. Rizky merasa tenggorokannya kering. Ia tahu teori dari buku-buku yang dipaksakan membacanya. Tapi, merasakan masyarakat akar rumput itu berbeda. Ia teringat pada preman yang memerasnya, pada ibu-ibu penjual gorengan yang berjuang hidup, pada anak-anak jalanan yang tak punya masa depan. Menurut saya, ia mulai, suaranya tegang lalu semakin yakin, risiko terbesar bukan pada angka di kertas, tapi pada orang-orangnya. Jika kita masuk hanya membawa modal dan ambisi, tapi tidak membawa solusi untuk masalah mereka, pengangguran, pendidikan buruk, maka kita hanya akan jadi kolonialis baru. Mereka akan memusuhi kita, dan bisnis akan gagal. Keheningan. Lalu, Pak Budi mengangguk perlahan. Pandangan yang menarik. Bukan dari textbook. Rizky melihat Devano. Senyum di wajah kakak angkatnya itu tetap ada, tapi matanya seperti es. Devano tidak menyukai jawaban itu, karena jawaban itu justru cerdas dan sulit dipelintir. Tapi, bagaimana cara menerjemahkan solusi itu ke dalam ROI, Return on Investment, Rizky?
Tanya direktur lain, dengan nada sedikit menantang. Disitulah Rizky terjebak. Ia tidak hafal formula finansial yang rumit. Saya belum bisa merinci angka-angkanya. Tapi saya percaya, kepercayaan masyarakat adalah aset tak terlihat yang paling berharga. Devano akhirnya menyela, dengan nada menolong. Pemikiran yang visioner, Rizky. Tapi kita butuh yang konkret. Mungkin kita bisa kembangkan program CSR yang terintegrasi dengan operasional, sambil tetap menjaga profit margin. Saya sudah punta draftnya. Dengan lancar, ia mengalihkan pembicaraan ke proposal rincinya, yang penuh dengan grafik dan proyeksi keuangan. Rizky kembali tenggelam. Ia merasa seperti anak kecil yang diizinkan berbicara, lalu orang dewasa mengambil alih. Setelah tamu pergi, Sunar memanggilnya ke perpustakaan. Wajahnya lelah. Kau memberikan jawaban yang bagus tadi, Nak. Tapi tidak praktis. Lengkap Rizky dengan getir. Sunar mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Dunia ini kejam, Rizky. Niat baik saja tidak cukup. Kau harus bisa membuktikan bahwa niat baikmu juga menguntungkan. Devan, dia paham itu. Kau harus belajar darinya. Belajar dari dia. Rizky hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tentang foto dan tato ular. Ia mungkin terlihat terlalu fokus pada angka, tapi itu yang menjaga perusahaan ini tetap berdiri. Cintaku padamu tidak akan pernah berkurang, tapi perusahaan ini adalah tanggung jawabku pada puluhan ribu keluarga. Aku tidak bisa menyerahkannya pada orang yang hanya bermodalkan hati baik. Pukulan itu telak. Sunar, tanpa sadar, telah menelan racun yang diteteskan Devano perlahan-lahan. Ia mulai mempertanyakan kesiapan Rizky, bukan lagi keasliannya. Rizky kembali ke kamarnya, hati hancur. Ia mengambil liontin gajah merah, menggenggamnya erat. Disinilah ia, 18 tahun terlambat, harus membuktikan bukan hanya siapa dirinya, tapi juga bahwa ia layak. Dan musuh terbesar adalah pria yang telah mencuri hidupnya, dan kini sedang mencuri kepercayaan satu-satunya orang yang ia miliki. Ia menyalakan laptop, membuka folder tersembunyi berisi foto Devano muda dengan Pak Dodo. Ia perlu lebih banyak bukti. Ia perlu memastikan apa yang terjadi pada Pak Dodo. Dan ia perlu menemukan sambungan antara Devano dan organisasi penculikan. Malam itu, ia mengirim kode rahasia pada Adit. Butuh info kecelakaan Dodo. Polisi, saksi, apapun. Balasan datang, lagi diurus. Hati 2. Ada YG jaga rumah lo. Mobil hitam, plat B 1234 XYZ. Rizky mendekati jendela, mengintip melalui celah tirai. Benar. Sebuah mobil hitam parkir di seberang jalan. Pengawasan Devano semakin ketat. 2 hari kemudian, Adit mengirim lompatan besar. Ia berhasil menemukan mantan polisi yang dulu menangani kasus kecelakaan Pak Dodo. Pensiunan itu kini sakit-sakitan dan butuh uang. Dengan sejumlah uang yang membuat Rizky hampir menghabiskan semua tabungan rahasianya, pensiunan itu bicara. Kecelakaan Dodo itu nggak wajar, bisik si pensiunan. Rem mobilnya memang dicuri. Tapi yang menarik, ada panggilan telepon dari nomor tertentu ke ponsel Dodo sesaat sebelum kecelakaan. Kami lacak, nomor itu terdaftar atas nama perusahaan Shell di luar negeri. Tapi waktu kami dalami, ada koneksinya ke keluarga besar Sunar. Tepatnya, ke seorang keponakan yang masih remaja waktu itu. Devano sesuatu. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Tanya Adit. Tekanan dari atas. Kasus ditutup. Kecelakaan biasa, kata mereka. Ini adalah kepingan puzzle yang kedua. Tapi masih tidak cukup untuk membawa ke pengadilan. Mereka butuh saksi hidup, atau dokumen yang tak terbantahkan. Rizky tahu waktu tidak berpihak padanya. Setiap hari, pengaruh Devano atas Sunar dan perusahaan semakin kuat. Setiap hari, posisinya sebagai anak hilang yang kembali semakin rapuh, berubah menjadi anak yang tidak kompeten. Keputusannya matang. Ia tidak bisa lagi bersikap defensif. Ia harus menyerang. Tapi menyerang tanpa senjata yang memadai adalah bunuh diri. Maka, ia merancang rencana. Ia akan berpura-pura menyerah, menerima
bimbingan Devano sepenuhnya. Ia akan membuat Devano percaya bahwa ia sudah takluk, bahwa ia memang hanya anak jalanan yang beruntung dan tidak berbahaya. Dalam posisi itu, mungkin Devano akan lengah. Mungkin ia akan membuat kesalahan. Atau mungkin, justru akan menunjukkan belangnya yang sebenarnya. Esok harinya, Rizky mendatangi Devano di kantornya. Dengan sikap rendah hati yang dipelajarinya dari jalanan, saat mengemis pada preman, ia berkata, "Kak Dev, aku sadar. Aku tidak bisa seperti ini. Aku butuh bimbinganmu yang sesungguhnya. Aku ingin belajar, benar-benar belajar. Bantu aku menjadi orang yang bisa ayahandaku percayai." Devano memandangnya lama. Matanya seperti scanner yang mencoba mendeteksi kepalsuan. Lalu, senyum lega yang tampak tulus muncul. "Akhirnya kamu mengerti, Rizky. Jangan khawatir. Kakak di sini untukmu. Kita akan mulai dari awal." Pelukan persaudaraan mereka kali ini terasa seperti belitan ular. Rizky, di dalam pelukan itu, tahu bahwa permainan paling berbahaya baru saja dimulai. Ia harus berakting sempurna, sambil diam-diam menggali kuburan untuk pria yang telah menghancurkan hidupnya. Perang di balik senyuman itu memasuki fase yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih mematikan. Kebenaran tentang masa lalu mungkin akan terungkap, tapi harga yang harus dibayar mungkin adalah sisa keluarga yang ia baru saja temukan. 3 bulan berlalu sejak Rizky menyerah pada bimbingan Devano. Waktu itu ia habiskan dengan menyempurnakan topengnya. Seorang murid yang penuh rasa hormat, haus ilmu, dan akhirnya mulai memahami dunia rumit yang ia masuki. Ia menyerap semua yang diajarkan Devano tentang bisnis, politik perusahaan, dan seni memimpin. Namun, di balik setiap anggukan dan catatan rajin, matanya tetap awas, merekam setiap celah, setiap kebiasaan, dan setiap kelemahan. Devano, di sisi lain, tampak percaya diri. Rizky, dalam penilaiannya, telah dijinakan. Ia mulai melibatkannya dalam proyek-proyek yang lebih sensitif, percaya bahwa dengan pengawasan ketat, ia bisa mengontrol setiap langkah adik angkatnya. Apa yang tidak ia sadari adalah bahwa Rizky memiliki satu keunggulan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau diajarkan di sekolah bisnis: naluri jalanan yang tajam. Naluri untuk bertahan hidup, membaca niat buruk, dan menemukan kelemahan dari posisi yang tampaknya lemah. Rencana Rizky bergerak di 2 jalur. Jalur pertama, bersama Adit yang setia, mereka terus menggali masa lalu. Mereka menemukan seorang mantan anggota sindikat penculikan yang sudah pensiun, hidup tenang dengan identitas baru di pinggiran kota. Dengan pendekatan yang hati-hati dan uang dari dana rahasia Rizky, uang yang ia dapat dari menjual beberapa hadiah mewah Sunar secara diam-diam, pria itu akhirnya bicara. Ia mengonfirmasi bahwa ada pesanan khusus dari seorang klien muda dan kaya untuk menculik anak Sunar. Ia menggambarkan klien muda itu, dan deskripsinya cocok dengan Devano remaja. Dia juga menyimpan satu barang bukti fisik, sebuah catatan kecil berisi instruksi dan nomor rekening untuk pembayaran pertama, ditulis dengan tangan. Tulisan tangannya, setelah diam-diam dibandingkan Rizky dengan tanda tangan Devano di beberapa dokumen lama, memiliki kemiripan karakteristik yang mencolok. Jalur kedua adalah di dalam perusahaan. Rizky, dengan kepatuhan yang diperagakannya, mendapatkan akses terbatas ke beberapa arsip lama. Suatu malam, saat ia bekerja lembur di kantor dengan izin Devano, ia menyusup ke ruang server cadangan yang jarang digunakan. Dengan bantuan seorang ahli IT yang ia bayar mahal, dan ia yakinkan dengan cerita tentang kecurangan dalam perusahaan yang merugikan karyawan kecil, mereka menelusuri backup email perusahaan dari 18 tahun lalu. Prosesnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, akhirnya, mereka menemukan sesuatu. Serangkaian email dari akun Dumi yang dikirim ke alamat seorang manajer keuangan junior yang sudah lama dipecat. Email-email itu berisi permintaan transfer dana tidak wajar ke beberapa rekening luar negeri, dengan deskripsi biaya keamanan proyek khusus. Pola waktunya berdekatan dengan hari penculikan Rizky. Alamat IP pengirim, setelah dilacak, berasal dari sebuah warnet yang lokasinya dekat dengan sekolah Devano dulu. Senjata-senjata bukti itu masih terpisah-pisah dan tidak cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan. Tapi bagi Rizky, itu sudah cukup untuk menghadapi Sunar. Ia tidak ingin menghancurkan Devano secara hukum,
Itu proses yang panjang dan bisa dimanipulasi dengan kekayaan Devano. Ia ingin keadilan yang lebih langsung, pengakuan, dan pengusiran dari kehidupan mereka. Hari yang ia pilih adalah hari ulang tahun Sunar yang ke-51. Sebuah acara intim di rumah, hanya dihadiri keluarga kecil, mereka bertiga, dan beberapa orang kepercayaan tertua Sunar. Suasana awalnya hangat. Devano memimpin toast, menyampaikan pidato yang mengharukan tentang betapa Sunar adalah ayah sekaligus mentornya. Saat giliran Rizky, seluruh ruangan memandangnya. Sunar tersenyum penuh harap. Devano duduk santai, yakin Rizky hanya akan mengucapkan terima kasih yang klise. Rizky berdiri, memegang gelasnya. Tapi ia tidak langsung berbicara. Ia berjalan ke sebuah meja samping, mengambil sebuah amplop coklat tua. "Ayah," mulainya, suaranya jernih dan tenang, berbeda dari nada ragu yang biasa ia pakai. "Hari ini adalah hari bahagia. Tapi selama 3 bulan terakhir, sementara saya belajar menjadi Rizky Sunar, saya juga belajar kebenaran tentang siapa saya sebenarnya. Dan kebenaran itu gelap." Sunar mengerutkan kening. Devano duduk sedikit lebih tegak. Rizky mengeluarkan isi amplop, foto buram Devano muda dengan Pak Dodo, salinan catatan tulisan tangan dari mantan penculik, dan printout analisis perbandingan tulisan tangan. Ia menyerahkan semuanya kepada Sunar. "Apa ini?" tanya Sunar, bingung. "Ini adalah alasan mengapa saya hilang selama 18 tahun, Ayah," kata Rizky, matanya kini menatap Devano. "Bukan karena sindikat penculik biasa, tapi karena pesanan dari orang yang selama ini Anda anggap sebagai putra." Devano tertawa pendek, gugup. "Rizky, apa yang kamu bicarakan? Itu dokumen palsu. Kamu stres karena tekanan." "Tekanan?" Rizky balas, tetap tenang. "Tekanan terbesar dalam hidup saya adalah dihilangkan dari keluarga saya, dijadikan anak jalanan, diludahi, diinjak-injak, sementara orang yang merencanakan semua itu hidup dalam kemewahan yang seharusnya menjadi hak saya." Ia menunjuk foto. "Itu kamu, Devano, berusia 16 tahun, menyuap sopir ayah, Pak Dodo. Dan ini," ia tunjuk catatan, "instruksimu kepada sindikat penculik. Mau kita bandingkan tulisan tangannya dengan tanda tanganmu di arsip perusahaan." Suasana ruangan membeku. Wajah Devano yang biasanya terkendali, mulai retak. Ini konspirasi. Kamu iri karena aku yang mengelola perusahaan. Kamu mau menyingkirkanku." "Yang ingin menyingkirkan siapa?" bentak Rizky. Untuk pertama kalinya suaranya meninggi, penuh dengan semua luka yang terpendam. "Kamu yang menyingkirkan anak berusia 4 tahun. Kamu yang menyebabkan ibu meninggal karena patah hati. Kamu yang membuat ayah hidup dalam penderitaan selama 18 tahun, sambil berpura-pura menjadi anak yang setia." Sunar, dengan tangan gemetar, melihat dokumen-dokumen itu, lalu menatap Devano. "Benarkah ini, Devan?" Suaranya parau, hancur. Devano berdiri, wajahnya memerah. "Paman, Anda percaya pada dia? Pada pengamen jalanan yang kebetulan mirip? Dia membuat semua ini untuk mengambil alih perusahaan." "Lalu, bagaimana dengan Pak Dodo?" sela Rizky. "Sopir yang mati dalam kecelakaan aneh setahun kemudian? Bagaimana dengan transfer dana mencurigakan dari rekening Shell perusahaan ke sindikat itu? Semua bisa dilacak, Devano. Aku sudah melacaknya." Bluff itu berhasil. Kepanikan sejati terpancar di mata Devano. Ia melihat kalkulasinya selama ini runtuh. Ini tidak bisa." "Kenapa?" teriak Sunar tiba-tiba, bangkit dari kursinya. Air mata kemarahan dan kesakitan mengalir di wajahnya. "Demi apa, Devan? Uang? Kekuasaan? Kau sudah seperti anakku." "Seperti anakmu," Devano membalas, topengnya akhirnya terlepas. Wajahnya berubah menjadi muka penuh kebencian dan kecemburuan yang tertahan puluhan tahun. "Tapi aku bukan anakmu. Aku hanya keponakan. Dan ketika Rizky hilang, aku pikir akhirnya aku akan jadi satu-satunya. Aku yang bekerja keras. Aku yang membantumu membangun segalanya saat kau hancur. Tapi dia
Dia hilang begitu saja, dan cintamu padanya bahkan lebih besar. Kau lebih mencintai hantu daripada aku yang nyata. Pengakuan itu menggantung di udara, pahit dan jujur. Sunar terhuyung, seperti ditikam. Rizky berdiri tegak, menyaksikan kehancuran pria yang telah merusak hidupnya. Kau tega. Bisik Sunar, tak percaya. Kau tega pada anak kecil, pada saudaramu sendiri. Yang penting bertahan, Paman. Kau yang mengajarkanku itu, geram Devano, penuh sarkasme. Dan lihat, selama 18 tahun, Sunar Group berkembang pesat di tanganku. Dan kini berakhir di tanganku, kata Sunar, dengan suara yang tiba-tiba menjadi sangat dingin dan berwibawa, suara CEO yang ditakuti. Keluarlah dari rumahku, dari perusahaanku, sekarang juga. Devano tertawa getir. Kau pikir mudah mengusirku? Aku punya banyak saham. Aku punya banyak rahasia perusahaan. Dan aku punya bukti bahwa kamu terlibat penculikan dan pembunuhan, sahut Rizky. Pilih, pergi dengan diam, atau hadapi pengadilan dan kehilangan segalanya, termasuk kebebasanmu. Devano memandang mereka berdua, ayah dan anak yang kini bersatu melawannya. Ia melihat keteguhan di mata Rizky, dan kekecewaan yang membeku di mata Sunar. Ia tahu, pertempuran ini telah kalah. Dengan rahang mengeras, ia mengangguk pelan. Baik, bisiknya. Aku pergi. Tapi ini belum berakhir. Ia berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan keheningan yang berat. Sunar runtuh di kursinya, menangis tersedu-sedu. Rizky mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Untuk pertama kalinya, pelukan mereka terasa nyata, tanpa bayangan Devano di antara mereka. 6 bulan kemudian, Devano hengkang ke luar negeri setelah menjual sahamnya dengan harga yang tidak wajar. Skandal itu berhasil ditutup rapat oleh Sunar, demi nama besar keluarga dan perusahaan. Tapi Sunar tahu, ini adalah luka yang tak akan pernah sembuh total. Rizky tidak langsung menjadi CEO. Ia meminta waktu pada Sunar. Ia mendaftar kuliah jurusan bisnis, tapi dengan syarat bisa tetap bekerja sambil belajar dari bawah. Ia memulai dari divisi CSR, Corporate Social Responsibility, mewujudkan idenya, membangun pusat pelatihan dan modal usaha bagi masyarakat sekitar lokasi perusahaan, serta yayasan untuk anak-anak jalanan. Tidak semua berjalan mulus. Dunia bisnis tetap kejam, dan Rizky kadang terjatuh. Tapi kini, ia jatuh dengan jaring pengaman. Seorang ayah yang mengulurkan tangan, bukan untuk menariknya ke atas dengan paksa, tapi untuk mengajarinya cara bangkit. Hubungan mereka perlahan dibangun kembali. Bukan sebagai Sunar si Taipan dan Rizky si putra mahkota, tapi sebagai dua orang yang terluka yang belajar percaya lagi. Mereka sering menghabiskan malam dengan diam, hanya duduk di teras, atau mengunjungi makam Andini bersama-sama. Suatu sore, Rizky menemui Sunar di ruang kerjanya. Di meja, di samping foto keluarga, kini ada foto baru, Rizky dan Sunar, dengan latar belakang pusat pelatihan yang baru diresmikan. Ayah, ada yang ingin kuberikan, kata Rizky, meletakkan sebuah kotak kayu kecil. Sunar membukanya. Di dalamnya, ada liontin gajah merah kayu, dan di sebelahnya, boneka gajah merah kain yang ia simpan dalam kotak kaca selama 18 tahun. Kini, keduanya bersatu. Simpanlah, kata Rizky, sebagai pengingat, bahwa yang hilang bisa kembali. Dan bahwa keluarga bukan hanya tentang darah, tapi tentang siapa yang memilih untuk tinggal, memilih untuk memaafkan, dan memilih untuk membangun kembali. Sunar memegang kotak itu, matanya berkaca-kaca. Ia memandang anaknya. Anaknya yang telah tumbuh menjadi pria dengan mata ibunya dan keteguhan hatinya sendiri. Kamu tidak harus menjadi Rizky Sunar yang sempurna, nak, ucap Sunar. Jadilah Huda, jika itu yang membuatmu nyaman. Atau jadilah siapapun yang kamu mau. Ayah sudah kehilanganmu sekali. Sekarang, ayah hanya ingin kamu bahagia. Rizky tersenyum. Sebuah senyum yang tulus dan ringan. Beban 18 tahun perlahan mulai terlepas. Terima kasih, ayah. Di luar, matahari sore menyinari Jakarta. Sebuah kota yang keras, yang pernah melahap seorang anak dan memuntahkannya kembali sebagai pengamen.
Tapi kota yang sama juga menyimpan kemungkinan untuk pemulihan, untuk keadilan kecil, dan untuk keluarga yang ditemukan kembali, tidak sempurna, penuh luka, tapi nyata. Huda, Rizky, berjalan keluar, menghirup udara kota. Ia tahu, jalan di depan masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, ia berjalan tidak sebagai korban, bukan sebagai pengamen, dan bukan hanya sebagai putra mahkota. Ia berjalan sebagai dirinya sendiri, seorang dengan dua nama dan satu hati, siap menulis bab barunya sendiri. Bab yang dimulai bukan dengan ludahan di perempatan jalan, tapi dengan pelukan seorang ayah yang akhirnya menemukan jalan pulang ke hati anaknya.